adalah buku Muhammad Hatta Memoir, yaitu Kisah Sang Pendiri Bangsa. Buku ini sebetulnya sangat diperlukan untuk saat ini, apalagi di kala pandemi seperti ini. Baca buku itu sebagai sebuah penghibur. Sebenarnya buku ini buku yang ditulis oleh Bung Hatta sendiri, terbit pertama kali pada tahun 1979, setahun menjelang wafatnya pada tahun 1980. Isinya mungkin merupakan kisah perjalanan hidup beliau sejak masa kanak-kanak hingga tahun 1949 saat berakhirnya agresi militer Belanda yang kedua. Dan pencerahan kedaulatan. Buku autobiografi ini sebenarnya sudah diterbitkan kembali oleh Kompas, penerbit Kompas pada tahun 2009, dan dengan judul Untuk Negeriku, sebuah autobiografi. Tapi saat ini kita membahas akan membacakan bukunya yang terbit di tahun berapa, Mbak? Yang tahun ini awal apa yang penerbit Kompas, Mbak? Ini penerbit Yayasan Hatta. Yayasan Hatta 2002 diterbitkan kembali oleh Yayasan Hatta. Sebetulnya membaca buku ini, apalagi di era digital seperti ini, membaca buku adalah sebuah sebuah aktivitas penawar rindu buat kepenatan bagi teman-teman yang selalu online dan segala macam. Tetapi saat ini kita menggunakan media online sehingga terbatas dikarenakan kondisi COVID-19 yang makin merajalela di Indonesia. Mungkin kita mulai aja, Mbak, dari kita mulai membaca buku ini sebagai pengantar malam Senin yang besok akan memulai beraktivitas kembali. Ya, silakan. Oke. Terima kasih, Dimas. Teman-teman yang sudah berkenan hadir di acara baca buku bersama. Ini namanya program baca buku bersama. Sebenarnya ini kita mencoba kasus ini untuk program baca buku bersama dari perpustakaan S14 yang dikelola oleh Dimas. Ini program awal ya, Dim, istilahnya ya. Program pertama. Ya nanti kelanjutannya mungkin kita akan baca buku bersama dengan topik yang lain, misalnya karena seri kali ini adalah seri kisah pendiri bangsa, mungkin bulan depan ada Soekarno atau ada Amir Syarifuddin, ada Tan Malaka dan sebagainya. Dan itu nggak saya juga nggak selalu saya sekarang menjadi korban pembaca pertama untuk program ini. Dan saya pilih Muhammad Hatta karena saya sendiri nggak begitu banyak tahu beliau. Dalam arti terus terang memoir ini baru saya baca selama saya di sini saya baca ini. Kenapa ini menarik? Karena sebelumnya ini saya sudah baca berkali-kali, zaman mahasiswa udah baca buku Soekarno yang Penyambung Lidah Rakyat. Ternyata di sini buku ini berhubungan dengan buku ini. Mereka saling bertukar pikiran bukunya. Jadi namanya juga duit tunggal ya, saling bertukar pikiran dan saling berkorespondensi antara Soekarno dan Hatta. Dan tentu saja pada akhirnya kita melihat ini suatu tatanan gitu loh, bahwa ternyata untuk memahami Hatta atau memahami bagaimana bangsa ini berdiri, dari Hatta nggak cukup. Kita harus baca tentu Soekarno. Atau kalau baca Soekarno nggak cukup, harus baca Hatta. Baca dua-duanya nggak cukup, harus baca Tan Malaka. Baca Tan Malaka nggak cukup, harus baca Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin nggak cukup, harus baca Sultan Syahrir. Ada memoirnya dia. Baca ini nggak cukup, harus baca Cokroaminoto. Jadi makin ke belakang. Nah, mungkin sejarawan bilang, ini sebelum saya baca ya, mungkin sejarawan bilang karena orang-orang ini hidup di zaman yang disebut sebagai Imperium Space. Jadi Imperium Space itu membayangkan bahwa orang hidup di satu masa ketika terkoloni dalam masa penjajahan itu, pemikiran-pemikiran itu saling berkaitan satu sama lain. Orang berjejaring, satu individu berjejaring dengan individu lain. Jadi nggak mustahil kita akan memframe
kepikiran Hatta hanya untuk Hatta sendiri, atau seakan-akan Hatta yang menemukan pemikiran itu tanpa membayangkan bahwa dia berjejaring dengan yang lain gitu. Itu karena mereka dalam imperial space ya. Sebenarnya hari ini lebih rumit lagi sebenarnya kalau kita bikin pola mappingnya itu lebih rumit karena jaringan-jaringan itu lebih makin berlapis-lapis, makin multi multi web gitu ya. Multi web. Nah, jadi makanya nanti kalau baca buku ini, nah, tapi kenapa juga buku ini? Ya Pak, kenapa Pak? Saya kira Kenapa mestinya nggak? nih, Kenapa nggak Hah? yang nggak yang itu Pak? Oh, Kenapa nggak yang itu dulu Pak? nah, dua-duanya kita bisa masuk, nanti kita bisa Hmm. masuk. Ini sebenarnya buku ini mestinya sih dibaca di tingkat SMA, wajib. Kalau dosen ada guru sejarah, karena ini buku kayak novel kan, dua-dua ini kayak novel sebenarnya. Jadi nggak rumit. Kita ini dulu lah. Kalau ini kita ini dulu lah, nanti baru ke sini lah ya. Nanti bisa. Tapi ini pertama Hatta jarang dibahas lagi. Kalau Soekarno kan suka dalam demonstrasi pun ada foto Soekarno, suka ada gitu ya, banyak sekali. Kalau Hatta kan jarang saya sendiri juga penasaran gitu. Nah, apa tadi? Kita kan jadi caranya kita akan baca ya, Dim. Tapi nggak semua. Ini buku 600 halaman, jadi nggak akan cukup kita sejam ngebahas. Iya benar. Nah, juga saya agak sedikit meresensi, tapi resensinya bukan berarti harus memberi penilaian, cuma tetap berpijak pada buku ini. Buku ini bisa Anda baca sebenarnya dalam berapa jam, dan Anda bisa memahami konteksnya kalau kita juga memahami gambaran besar dari gambaran besar dari sejarah pergerakan nasional Indonesia. Nah, kalau kita nggak memahami itu, kita akan bukan tersesat, tapi kita akan kehilangan greget gitu. Nah, buku Hatta ini atau buku Soekarno atau buku Tan Malaka itu detail dari gambaran besar itu, karena mereka agen-agennya di dalam sejarah. Nah, makanya saya anjurkan kalau nanti sambil baca buku ini, sambil baca buku-buku lain yang memberikan gambaran besar tentang sejarah pergerakan nasional. Oke, nah seperti buku-buku pada umumnya, buku-buku biografi, autobiografi, karena ini ditulis langsung oleh Hatta, ya tentu saja polanya cenderungnya para penulis buku biografi atau akan memulai dari kehidupan masa kecil, kemudian menuju dewasa, kemudian dalam kedewasaan itu terbentuk satu pola pikir yang khas dari seseorang itu, dan kemudian biasa di dalam film itu ada makin klimaks gitu, dan klimaks dalam buku ini juga ketika Hatta menjadi wakil presiden, dan nanti anti klimaksnya dia nggak. Nah, yang menarik buku ini tidak, yang tadi Dimas bilang, buku ini berakhir justru bukan berakhir ketika Bung Hatta meninggal. Jadi buku ini justru berakhir ketika Hatta berhasil mengantarkan Indonesia ke dalam perjanjian KMB, penyerahan kedaulatan di bulan Desember tahun 49. Konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar ya. Justru dia berakhirnya nggak ketika dia meninggal, aneh banget gitu. Mungkin kalau sampai dia meninggal mungkin 600 halaman lagi, Dim. Jadi 1.200 halaman seperti Omnibus Law. Jadi lebih tapi itu aneh. Sama juga Soekarno ini juga memang dibuat ketika dia masih hidup. Autobiografi dia juga sama, dia nggak berakhir ketika sampai dia meninggal, tapi dia di sini membayangkan kalau dia sudah meninggal dia dikubur dengan kata-kata penyambung lidah rakyat. Nah, itu ciri-ciri yang menurut saya dalam penulisan buku menarik. Itu menjadi genre tersendiri dalam penulisan buku biografi ya. Ternyata nggak harus sampai meninggal, bisa saja sampai klimaks ketika karir seseorang itu punya posisi puncak. Nah,
seperti halnya film, buku saya merasakan ketika membaca buku Hatta ini, beliau ingin memberikan, karena Hatta itu orangnya dingin ternyata ya, seperti banyak orang bilang dia dingin dan nggak apa namanya nggak. Kalau Soekarno ini kan berapi-api kan, sangat apa namanya retorikanya, silogismenya, apa namanya oratornya, apa orasi-orasinya itu sangat sangat kuat, kental sekali sehingga penggunaan kata-katanya meskipun itu ditulis oleh Cindy Adam itu kuat sekali, Soekarno sekali. Kalau Hatta itu dia lembut sekali, dia dingin dan kelihatan memang dia nggak mau nyari-nyari, dia pengen mencari satu. Kalau di film itu kan kalau filmnya itu datar itu membosankan kan, Dim? Iya. Sebenarnya Hatta itu hampir membosankan sebenarnya dibanding dengan buku ini. Kok buku ini seru banget. Ini kayak novel mau ngajak ribut gitu loh. Maksudnya Soekarno itu dari kecil sampai ini sampai dia memerdekakan itu seru banget gitu lah. Kayaknya dia sadar betul dia harus ngambil angle-angle yang seru banget gitu. Iya. Jadi kayaknya setiap menit dia tuh ada aja yang dikerjain. Kalau Hatta itu slow. Hatta itu slow banget. Dia slow gitu kan. Tapi menghanyutkan. Tapi dia ingin menunjukkan bahwa pertama saya sejak dulu suka baca. Kalau Soekarno, saya sejak dulu suka mikirin bagaimana cara kita merdeka. Kalau Hatta nanti kita akan lihat. Nah, jadi ini buku memang bikin sekilas, nih orang kenapa ya gini amat nulis bukunya gitu kan. Saya awalnya gitu. Ini kayak film kayak sinetron nggak ada ininya gitu loh, nggak ada dramanya gitu. Lempeng gitu, dia nyeritain sesuatu itu lempeng aja, nggak ada yang apa. Dan memang kalau ini saya sambungkan dengan buku ini, Dim, bukunya Abdul Rifai, karena Abdul Rifai itu kan ngalamin masa Hatta sewaktu di Belanda ya, kuliah di Belanda. Menemani, Pak. Iya, menemani. Dia juga bilang ya Hatta emang dingin sekali kan, dingin sekali gitu. Nanti juga cara dia menghadapi konflik, ketika dia menghadapi konflik yang sifatnya kudeta di awal Republik berdiri juga dia dingin banget emang. Menghadapi Amir Syarifuddin, Tan Malaka, dingin banget ya. Oke. Kira-kira gitu sosok Hatta ya, berdasarkan buku. Tapi tentu saja buku tentang Hatta udah banyak menurut saya. Buku, bahkan pemikiran dia sudah dikompilasi, banyak lah. Tapi kita akan ngomong hanya berdasarkan buku ini ya. Dan refleksi saya membaca buku ini. Nah, yang menarik, kita bagi tadi, seperti yang Dimas bilang, dan sudah menjadi khas dari penulisan buku. Buku ini seperti alam juga bergerak. Buku ini dimulai dengan dia lahir, berkembang, mencapai posisi masa puncak, kemudian surut, dia gugur, dia meninggal. Nah, yang menarik dari masa kecil Hatta adalah saya hampir ngantuk sebenarnya kalau baca di masa kecilnya, karena dia di sini mengatakan dia kan lahir tanggal 12 Agustus 1902. Aku dilahirkan di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Kemudian dia cerita, Bukit Tinggi adalah sebuah kota kecil yang terletak di tengah-tengah dataran tinggi Agam. Yang belum pernah ke Bukit Tinggi nggak akan pernah bisa ngebayangin apa yang dibicarakan oleh Hatta. Tapi karena saya sudah sering ke Bukit Tinggi, saya bisa ngebayangin. Dan saya juga sering nongol ngelihat ada rumah dia di sekitar situ ya, rumah Bung Hatta. Jadi museum kok nggak salah, saya masih ada apa enggak. Jadi saya bisa bayangin bagaimana Bukit Tinggi, depannya ada Ngarai Sihanouk, sebagainya, ada Gunung Singgalang. Dia mendeskripsikan betapa indahnya pemandangan di Bukit Tinggi. Nah, kemudian dia menceritakan bahwa dulu Bukit Tinggi masih diberi nama Fort de Kock. Ya, Fort de Kock ini, kata dia, berhubungan dengan peristiwa Perang Padri. Tiba-tiba kita agak masuk nih. Tadinya udah agak ngantuk, nyeritain deskripsi tentang Bukit Tinggi, pergunungan. Saya sih bisa ngebayangin. Tiba-tiba dia masuk menceritakan konflik antara kaum adat dan kaum Padri. Yang disebut di sini adalah, kata Hatta nih ya, ini sangat relevan buat kita hari ini. Di masa penjajahan Belanda, Bukit Tinggi disebut oleh yang berkuasa Fort de Kock. Inilah nama resminya, tetapi rakyat Agam selalu menyebutnya Bukit Tinggi.
Nama Fort de Kock itu memperingatkan kita pada masa Perang Padri di Sumatera Barat yang berlangsung dari kira-kira tahun 1823 sampai 1842. Perang Padri, kata Hatta ini, berasal dari pertentangan kaum adat dan kaum agama. Guru-guru agama yang baru kembali dari Mekah, yang terpengaruh dengan sikap keras dan murni kaum Wahabi, nah gitu kan, masih relevan kan? Mau membersihkan agama Islam di Minangkabau dari berbagai perbuatan yang diadatkan. Nah, perbuatan yang diadatkan itu, kata Hatta, saat itu yang sangat common sekali buat masyarakat Minang adalah mengadu ayam, makan siri, dan menghisap cerutu. Nah, beberapa bagian dari hukum adat itu dianggap oleh kaum Padri bertentangan dengan hukum Islam. Tapi yang menarik, Hatta bilangnya gini nih, Hatta kan orang jago banget Dim diplomasinya Dim. Jadi dia kayaknya milih kata aja tuh udah apa ya, udah dipikirin banget. Dia bilangnya gini nih. Apa efeknya gitu ya, Pak ya? Dia takut nanti dia nggak mau berpihak, dia nggak berpihak pada kaum Wahabi yang Padri tadi. Dia juga nggak mau berpihak pada kaum adat. Dia cuma ingin mau ceritain doang. Gini loh deskripsinya gitu loh. Kan luar biasa ininya dia, licin banget. Artinya dia nggak berpihak di kaum ini dong, kaum apa namanya, ya Tuanku Imam Bonjol ya kan. Kalau kita ngomong itu, oke kita lupain itu. Dia bilang gini, hukum adat dianggap bertentangan dengan hukum-hukum Islam, kata dia. Titik. Mereka lupa, gitu kan. Mereka itu maksudnya kaum Wahabi tadi itu, yang baru pulang dari Mekah, yang datang ke Padang. Mereka lupa bahwa hukum yang setinggi-tingginya dalam Islam ialah damai. Oh kan, keren kan? Iya. Damai. Nah, kata Bung Hatta, damai membawa kesejahteraan kepada segala golongan dan memperbesar rasa bakti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena di atas dasar damai itulah Nabi Muhammad membiarkan berlaku hukum kebiasaan di tanah Arab yang menjamin keselamatan umum. Wah, ini menurut saya luar biasa sih, apa namanya, cara dia menulis dengan cara mendamaikan dua pihak yang sebenarnya ribut. Nah, diceritakan di sini bahwa pada akhirnya kaum adat ini di-backing oleh Belanda. Gitu ya. Dan makanya nanti perang Padri lawan Belanda itu sebenarnya kan jadi multi layer sebenarnya itu. Nah, kemudian Hatta meneruskan, pertentangan kaum pemangku agama yang menyebut diri mereka kaum Padri dan kaum adat dipergunakan oleh orang Belanda untuk meluaskan kekuasaannya di daerah pedalaman Minangkabau. Nah, gitu. Kemudian tahun 1825, tentara kolonial menyerbu sampai ke Bukit Tinggi dan memerangi kaum Padri yang dipimpin oleh Imam Bonjol. Anda silakan menafsirkan sendiri sebenarnya bahwa sejarah perang kemerdekaan kita atau profil-profil yang kita sebut pahlawan nasional seperti Imam Bonjol sebenarnya punya konteks, ya, kenapa mereka ribut sama Belanda gitu. Dan di sini saya pikir Bung Hatta cukup licin menceritakan itu sehingga dia nggak berpanjang melebar nih Dim. Dia bahkan cuma bilang ya, kemudian disitulah dibangun untuk membangun satu strategi perang melawan Imam Bonjol, Belanda membangun satu benteng yang disebut Fort de Kock. Makanya Bukit Tinggi dinamai Fort de Kock. Nah, dia cerita itu untuk menceritakan bahwa dia tinggal di Bukit Tinggi di masa kecil. Nah, jadi halaman-halaman pertama buku ini adalah cerita tentang dia ngaji di surau, dia tinggal oleh pamannya karena itu berkaitan dengan adat istiadat Minangkabau yang anak-anak laki itu tinggal sama sama paman gitu ya. Dia tinggal di situ, kemudian dia sekolah. Ini nyaris tidak ada yang nggak ada drama gitu ya, nggak ada yang kalau di film tuh kita akan keluar sebentar beli popcorn gitu Dim, kalau di 21. Ini film naon gitu kan, belum ada ininya lah, belum ada tegangan-tegangannya. Nah, tapi yang menarik di sini sebenarnya menariknya gini, Bung Hatta di awal-awal kehidupan itu di buku ini ingin menceritakan pada kita bahwa minat dia pada awalnya adalah ekonomi. Dia itu sebenarnya orang yang punya minat pada bidang ekonomi, jual, berniaga. Makanya dia di sini dia menceritakan dia ada dalam satu lingkaran
paman-pamannya, saudara-saudaranya memang bekerja berdagang gitu ya, baik yang ada di Padang, di Bukit Tinggi maupun nanti di Batavia saat itu. Dan di situ minat dia untuk ekonomi itu tumbuh. Nah, tapi yang menarik saya beri catatan di sini di halaman berapa nih? Di halaman ketika dia masih SMA ya, dia SMA itu sudah baca buku, bentar, dia sudah baca buku ini, buku tentang konsep-konsep sosialisme. Nah, itu udah mulai menarik. Dia menceritakan dia baru sadar bahwa sosialisme itu ternyata bukan suatu gejala yang muncul di abad 18, 19 gitu ya, tapi sudah sebelumnya di zaman Yunani kuno itu sudah ada apa namanya konsep-konsep yang tentu saja berbeda dengan yang versi modern ya, tapi di sini Hatta udah mikirin begini, kenapa kata dia ngakunya SMA ya, pas SMA. Kenapa? SMA kita baca buku apa, Pak? SMA baca buku Hai. Nah, itu bedanya kualitas kita sama founding father. Iya, makanya udah ngaku aja deh kita ya kan, kita ngaku aja. Kita baca, kita nggak ngapa-ngapain sebenarnya SMA. Nongkrong doang. Nah, dia bilang gini, setelah dia baca buku, jadi dia kan ke Batavia tuh, dia bingung, wah ternyata di Jakarta tuh ada tram, ada apa, dia wah sementara di Bukit Tinggi tuh nggak ada apa-apaan. Terus dia ke toko buku. Nah, yang keren itu, yang bikin saya sama Hatta itu, saya suka gitu juga kadang-kadang. Bukan menyamain Dim. Kalau ke satu tempat baru, saya cari pertama itu toko buku. Ya kan? Bukan restoran, bukan toko buku nggak nih kota. Kalau nggak menarik. Ya kan? Kita bisa ngelihat bagaimana masyarakat di situ mengakses informasi dan ilmu pengetahuan. Kalau toko bukunya jebewa, kacau. Oke. Oh iya, nggak ada, Bu. Terus, dia bilang gini, kenapa, kata dia, setelah dia baca buku sosialisme, kenapa dia nilai harta Allah? Kenapa harta Allah yang demikian berlimpah ini, kata dia gitu, hanya dikuasai oleh sedikit orang, gitu kan? Dan kemudian sebagian yang lain, karena tidak menguasai harta Allah itu hidup melarat. Itu simpel banget sebenarnya mikir ya. Bukankah dalam konsep sosialisme itu mestinya harta itu sebanyak apapun, harta Allah itu ya mestinya jangan dikuasai oleh segelintir orang, tapi dikuasai oleh banyak orang itu, kata dia gitu kan. Ya itulah, itu konsep Samarata. Agak kedengaran pasal 33 di sini ya. Yang dia buat itu kan. Tapi bedanya alih-alih dikuasai oleh segelintir orang, harta Allah itu, bumi, alam dan sekitar itu dikuasai oleh negara gitu kan. Dan dipakai untuk kemakmuran. Itu memang itu kompromi paling inilah, kalau kata Hatta, itu kompromi paling inilah, paling mungkin saat itu. Saat itu ada bunyi pasalnya, bumi, alam dan sekitar dikuasai oleh kapitalis birokrat. Itu beda lagi. Makanya dikuasai oleh negara. Tapi kan negara yang kita bayangkan atau Hatta yang bayangkan saat itu ketika sidang BPUPK itu kan ya negara yang memang ya mereka ini yang masih punya idealisme gitu, negara yang mereka bangun akan punya kemandirian gitu, yang bisa bisa ini sendiri bangsanya gitu, memberikan ya kemakmuran lah, semua sumber kekayaan itu. Nah, Hatta SMA udah baca itu ya, jadi kita harus malu sendiri. Dia baru juga tobat juga sama dia, ternyata dia oke banget. Nah, mulai SMA dia mulai terkonstruksi ya, walaupun dia harus dia kesana kemari untuk bertemu dengan saudara-saudaranya yang bekerja jadi sebagai saudagar, dan itu membangun mengkonstruksi cara dia berpikir, dan dia akhirnya memutuskan ya ke depannya itu, singkat cerita, di bagian masa remaja ini untuk berkonsentrasi di bidang ekonomi.
ya, ekonomi. Alih-alih hukum atau alih-alih kedokteran, dia sebenarnya di sini juga di bagian masa kecil ini, di bab masa kecil ini, dia sebenarnya disayangkan oleh oleh orang tuanya lah, orang tuanya yang berharap dia sebenarnya sekolah di Mesir untuk belajar agama di Mesir, menguasai betul, karena itu dibutuhkan oleh masyarakat Minang saat itu, penguasaan ilmu agama. Tapi nasihat orang tuanya akhirnya melihat juga Hatta punya tekad dan punya minat yang disebut oleh orang tuanya ilmu sekuler, ilmu yang di luar agama gitu ya, ilmu sekuler. Tapi akhirnya disetujuilah Hatta untuk meneruskan ilmu sekuler itu, ilmu agama. Dan dia memilih itu barangkali sekilas dua kilas saya menemukan ada semacam komitmen antara Hatta dengan berbagai saudara-saudaranya untuk kemudian kalau dia selesai dengan kuliah dengan dengan ilmu ekonomi ini, dia bisa mengembangkan bidang perekonomian di masyarakatnya. Nah, saya teruskan bagian berikutnya. Di sini disebut ya Maetek dan Ayub dan sebagainya. Nah, saya langsung lompat ketika Hatta pada tanggal 3 Agustus 1921 berangkat dari Teluk Bayur dengan kapal Tambora, kepunyaan dari maskapai Rotterdam Lloyd menuju ke Rotterdam. Nah, dia mulai, jadi setelah dia bertekad untuk meneruskan ilmu ekonomi, Hatta kemudian dibantu oleh banyak orang ya, nanti kita akan ceritakan. Dia melanjutkan sekolah tingginya di Belanda. Kenapa? Karena saat itu di Indonesia belum ada sekolah tinggi untuk jurusan ekonomi. Rata-rata orang kalau ngambil hukum, kalau Stovia itu ada ya, kalau kedokteran itu sudah ada. Kalau ekonomi, kata Hatta nggak ada. Nah, dia cerita di sini yang menarik, selama di kapal saya bisa bayangkan perjalanan dari Indonesia ke Belanda di tahun Hatta saat itu, tahun 21, itu ditempuh dalam tempo 1 bulan. Kata Hatta, perjalanan sangat membosankan. Saya jadi penumpang kelas 2, katanya gitu, penumpang kelas 2. Tapi saya terpaksa harus berkenalan dengan banyak orang karena kami akan selama 1 bulan akan bersama terus di kapal itu. Perjalanan membosankan yang hanyalah air, pandangan dikit lagi tidak ada pulau dan sebagainya. Kadang-kadang kami terhibur kalau kapal singgah di pelabuhan untuk mengambil batu bara di pulau kecil dan sebagainya. Dan suasana bisa semakin menyenangkan ketika Hatta mengatakan kapal berlabuh di Perim, di Pulau Perim. Jadi kalau Pulau Perim ini di belakangnya itu Hadramaut, daerah Jazirah Arab. Di Pulau Perim ini, kata Hatta, banyak orang turun untuk refreshing ya. Dan kemudian perjalanan diteruskan menuju ke Port Said melalui Laut Merah. Nah, ini sebenarnya dia enak nih buat belajar geografi saat itu. Di Port Said ini, kata Hatta, yang menarik adalah banyak jasa-jasa untuk meramal kehidupan. Jadi saya bayangin ya, itu di daerah di bawahnya Mesir itu, ketika kapalnya Hatta berlabuh singgah sebentar untuk bahan bakar, itu banyak orang naik ke pesawat, naik ke kapal untuk memberikan jasa ramalan. Hatta cerita, ada satu mahasiswa yang saat itu menggunakan jasa ahli nujum, yang naik ke kapal untuk dapat uang, kemudian memberikan ramalan-ramalan. Tapi yang menarik, ketika si mahasiswa Indonesia ini sudah diramalkan hidupnya akan baik dan sebagainya, si mahasiswa ini tidak mau bayar, kata Hatta. Kemudian si ahli nujum ini, orang Mesir ini, protes. Terus kata si mahasiswa Indonesia ini, ya ini orang mahasiswa ini,
kalau Anda ahli nujum, kan Anda harusnya tahu kalau saya tidak akan membayar. Kenapa Anda mau-mau aja gitu ngeramal saya kalau udah tahu saya nggak mau bayar. Gitu ya. Lucu juga nih ceritanya, kocak. Terus kata si peramal itu sambil menatap ke si mahasiswa, oke, kata dia, tapi besok Anda akan meninggal. Lalu si ahli nujum itu pergi. Ternyata mahasiswa ini, kata si Hatta, kepikiran juga, wah gokil juga nih, saya diramalkan mati katanya gitu besok. Terus kemudian sama Hatta dan teman-teman dihibur, udahlah jangan dipikirin ahli nujum itu. Ini cerita sebenarnya penting nggak penting sih, cuma menurut saya untuk nunjukin bahwa Hatta itu orangnya sangat rasional ya. Ya dia nggak mudah terganggu oleh hal-hal yang sifatnya mistik atau klinik atau apa gitu. Sebenarnya dia ingin menegaskan itu ya dengan ilustrasi cerita ini. Nah, seminggu kemudian setelah Mesir, kapal yang ditumpangi oleh Hatta berlabuh di Marseille di Prancis. Dari situ orang katanya banyak yang turun, ada yang meneruskan dari Marseille itu naik kereta api ke Nederland, ke Belanda, ada beberapa yang ke beberapa negara Eropa lain, ke Belgia. Hatta karena dia mengambil kelas yang cukup ini, dia memang numpangnya sampai ke Rotterdam, jadi dia tidak turun untuk nerusin naik kereta, akhirnya dia sampai ke Rotterdam. Nah, sampailah dia di Rotterdam, kapal itu sekitar berapa hari kemudian, dan pertama kali Hatta di Rotterdam dijemput oleh Tuan Van Leeuwen. Nah, Tuan Van Leeuwen ini ternyata sama Hatta tidak diceritakan di sini, tapi nanti kita ketemu di halaman selanjutnya. Tuan Leeuwen ini ternyata, kalau saya tidak salah ya, itu adalah salah seorang dari tokoh teosofi. Teosofi itu yang nanti antara lain juga memberikan Hatta beasiswa. Ketika Hatta kehabisan beasiswa, perkumpulan teosofi ini akan memberikan Hatta sejumlah uang untuk meneruskan kuliahnya. Dia dijemput oleh Tuan Leeuwen di Rotterdam, kemudian dia masuk ke Den Haag. Kalau buat ini mohon maaf, kalau buat kami yang di sini sekarang kebetulan lagi di sini agak kebayang nih. Hatta dari Rotterdam, dia dijemput oleh Tuan Leeuwen, kemudian ke Den Haag, naik kereta api, itu kebayang oleh kita perjalanan naik kereta api, naik ke Den Haag, dan kemudian dia ditempatkan di The House for Indische Studenten, jadi rumah untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia saat itu, dikumpulin di satu rumah. Gedungnya kalau nggak salah masih ada ya di Jalan Mauritsplein di Den Haag, itu masih ada gedungnya. Hatta dikumpulin di situ, anak-anak baru lah ceritanya yang baru datang. Hatta ceritain, saya menginap di situ selama 10 hari. Itu kayak rumah kos pertama buat mahasiswa Indonesia yang baru datang ke Belanda. Itu ibu kosnya namanya, kata Hatta, Van Overem. Dia pernah kerja di Hindia Belanda saat itu sebelumnya katanya. Nah ini katanya rame di sini, banyak mahasiswa Indonesia, ya ada yang kuliah kedokteran, ada yang kuliah hukum, ada yang kuliah indologi, sejarah, sastra dan sebagainya. Dan disinilah Hatta kita diajak oleh Hatta untuk nanti sebenarnya inilah drama itu dimulai di bab ini. Menarik nih. Nah gitu ya. Nah teman-teman, seperti kita tahu nanti Hatta di masa-masa ini ya berkenalan dengan banyak orang. Terutama kontak pertama dia pertama di Belanda itu adalah Nasir Pamuncak. Sebenarnya Nasir Pamuncak ini Datuk Nasir Pamuncak ini orang Padang juga yang Hatta sebenarnya ketemu, karena Nasir Pamuncak ini kalau ingat-ingat ya pelajaran sejarah Yong Sumatera, Yong Jawa, Yong Ambon yang dulu bikin Sumpah Pemuda itu, yang kemudian bikin Sumpah Pemuda gitu ya. Nasir Pamuncak itu aktivis di situ di Yong Sumatera, dan dia ketemu Hatta sebenarnya sebelumnya di Padang. Ketika Nasir Pamuncak mau ke Belanda juga, dia mampir dulu ke Padang karena nunggu kapalnya jalan gitu. Dia ketemu Hatta. Di situ Hatta, dan kemudian selama Hatta di Belanda juga pertama kali Nasir Pamuncak yang ngajak Hatta kemana-mana. Oke. Nah, yang menarik menurut saya sini. Kalau saya dimensinya jadi macam-macam nih. Di sini Hatta bilang
Sabtu sore itu saya naik kereta dari Leiden dari Den Haag ke Leiden dengan kereta api yang menempuh waktu kira-kira 15 menit. Ternyata sekarang pun kalau kita jalan dari Den Haag ke Leiden atau dari Leiden ke Den Haag, waktu tempuhnya masih sama, sekitar 15 menit. Ya paling agak cepetan dikit lah, sekitar 12-13 menit. Jadi ternyata nggak berubah. Dan di situ si Hatta diajak oleh Nasir Pamuncak nginep di rumah teman-temannya, mereka makan dan sebagainya, ngobrol, dan disitulah Hatta udah mulai nih, ini udah masuk ke dalam ini apa namanya, mau jatuh nih, masuk ke dalam dunia aktivisme, ya kebayang lah sebagai mahasiswa masuk ke dunia aktivisme, dan Nasir Pamuncak ini yang terus apa namanya mendorong Hatta untuk aktif di dalam Indis Vereniging atau apa namanya yang kemudian nanti Perhimpunan Indonesia. Di sini pula Hatta cerita bahwa dia pertama kali ketemu dengan Ahmad Subarjo, dia ketemu dengan siapa lagi nih? Ahmad Subarjo, dia ketemu dengan mana tadi? Haji Dahlan Abdullah, dia ketemu Haji Dahlan Abdullah, dia ketemu Darmawan Mangunkusumo, itu adalah apa namanya saudaranya Cipto Mangunkusumo ya, yang ngambil kuliah kedokteran. Dia ngambil kuliah di Delft, teknologi teknik. Kemudian ketemu dengan Maramis, A.A. Maramis, yang itu juga nanti jadi bagian dari founding father kita lah, jajaran para guru bangsa awal-awal ya, sama Subarjo dan sebagainya. Disitulah Hatta mulai berkenalan dan dia mulai dalam lingkaran itu. Dia mulai. Nah ini cerita sampai sini. Jadi bagian kedua lah kita sebut. Bagian kedua dari kisah Hatta ini, dia ada di Belanda. Dia bolak-balik di Rotterdam, dia bolak-balik ke Den Haag, dia bolak-balik ke Leiden untuk ngobrol, kalau istilah sekarang nongkrong, tapi nongkrongnya ngobrolin ini, Dim. Ngobrolin bagaimana supaya Indonesia merdeka gitu ya. Itu yang mereka obrolin, nggak kayak kita ngobrolnya mau untuk para rugunya. Ini ngobrolnya serius loh, ini mereka serius loh, ini kalau benar serius ya, ini buku ini ya, kita buku ini ya harus kita percaya sih, kan yang nulis Bung Hatta. Tapi kalau emang buku ini luar biasa nih, orang nggak pernah ngobrol yang lain gitu, ngobrolnya tentang negara apa namanya bangsa mulu gitu. Nah, oke, kita teruskan. Yang menarik dari masa kedua ini saya sebut, nanti kita akan masa terakhir itu masa dia pulang lagi. Masa kedua ini di Hatta yang menarik menurut saya adalah bagaimana kemudian dia ditangkap. Nah, ditangkap sama Belanda. Nah, tapi sebelum ditangkap, dia juga jadi dia selama di Perhimpunan Indonesia itu jadi bendahara, tapi kemudian pada tahun 28-an gitu, dia diangkat jadi ketuanya akhirnya. Tahun 26 dia jadi ketua Perhimpunan Indonesia. Dan di masa-masa dia jadi ketua inilah ada banyak peristiwa-peristiwa yang menarik menurut saya. Antara lain pertemuan Hatta dengan Semaun, tokoh Komintern, Komunis Internasional. Nah ini menarik nih. Nah, sebelumnya Hatta menceritakan gini, saya terkejut, kata dia. Saya terperanjat mendengar berita tentang pemberontakan PKI di Indonesia yang dalam seminggu saja dapat ditindas oleh pemerintah Hindia Belanda. Peristiwa yang terjadi di tanah air, kata Hatta, dalam lingkungan kami di Perhimpunan Indonesia di Belanda, kami bicarakan. Kenapa? Kenapa harus terjadi pemberontakan itu? Bukankah itu adalah suatu tindakan politik yang bodoh, kata Hatta ya? Karena tidak ada faktor objektif yang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk berontak. Wah ini boleh nih kalau ada yang fanatik pada gerakan komunis di Indonesia, Hatta boleh mungkin dikritik juga kali nanti. Ternyata Hatta tidak setuju nih, menurut memori ini ya, menurut dia sendiri. Dengan alasan tidak ada faktor objektif yang bisa dipergunakan sebagai alasan sehingga komunis saat itu harus bergerak. Hatta sebenarnya bukan nggak tahu komunisme atau dia nggak tahu bagaimana harus bergerak, enggak, dia tahu
Yang dia maksud dengan faktor objektif, menurut saya sih, dugaan saya, dia nggak nyebutin di sini. Ya syarat-syaratnya tuh belum kuat. Masyarakatnya belum terlatih, masalah ininya belum mentalnya belum ini. Jadi dia yang Hatta khawatirkan adalah ada pemberontakan ini sebenarnya hanyalah suatu suatu aksi politik yang mentah gitu. Sehingga yang nggak dipikirkan oleh pemberontakan ini adalah efek yang terjadi setelah pemberontakan itu adalah pemerintah Hindia Belanda bersikap reaksioner sehingga jadi susah. Nah ini akan gara-gara satu ini rusak semua dimensi pergerakan. Reaksioner itu jadi ini jadi terjadi suatu pengamatan yang intens pada aktivis saat itu, baik di Hindia Belanda maupun di Belanda sendiri. Nanti Hatta ketangkap ya gara-gara intel di Belanda itu bekerja mengawasi para mahasiswa-mahasiswa saat itu. Jadi Hatta menyesalkan itu, ya. Udah juga gampang pemberontakan itu gampang ditindas oleh pemerintah Hindia Belanda, gampang dibereskan. Di lain pihak memberikan efek pada dinamika pergerakan kaum aktivis saat itu. Nah, Hatta juga cerita di sini dia ketemu Semaun. Ya, di Semaun ini teman-teman kalau mau tahu tentang Semaun silakan browsing aja nanti. Semaun itu siapa? Ada beberapa kata kunci di sini ya. Semaun, Tan Malaka, Alimin, dan Muso. Ya, nanti Muso. Kalau di sini nanti kalau di buku Pak Karno, Muso dan Alimin adalah teman-teman sama temannya Soekarno yang sama-sama belajar politik di rumahnya Cokro Aminoto. Ya. Soekarno menaruh hormat pada Alimin dan Muso, walaupun nanti tahun 48 kita lihat situasinya jadi beda. Hatta juga sama, dia menaruh hormat pada Alimin dan Muso dan juga Semaun. Ya, kita harus lihat konteksnya karena saat itu ya yang penting kita bagaimana nih, walaupun Hatta juga agak menjaga jarak pada kaum komunis atau terutama Komintern. Jadi komunis internasional itu selalu persoalannya adalah, kalau kata Hatta, dia selalu karena dia adalah bagian dari member internasional komunisme yang berpusat di Soviet, dia selalu sangat tergantung pada arahan-arahan yang diberikan oleh Stalin saat itu ya. Itu yang Hatta kurang begitu, dikit-dikit atas persetujuan Stalin. Yang Hatta inginkan adalah kemandirian gitu. Ya boleh, Anda komunis tapi mandiri dong, jangan karena orang luar atau karena bos besar di sebelah sana gitu ya. Jadi Hatta emang sangat otonom dalam berpikir. Tapi dia respect pada Alimin dan Muso, dan di sini disebutkan, dia ceritakan di sini dengan Hatta, dengan Tan Malaka dan sebagainya. Dengan Semaun dia menjanjikan ya, mereka bikin konvensi ya di halaman 206. Semaun dan Hatta, konvensi Semaun dan Hatta. Ini konvensinya mungkin nggak terlalu menarik kalau kita bahas so what gitu loh untuk hari ini. Tapi yang menurut saya untuk sejarah, oh gini ya cara orang zaman itu membuat perjanjian. Semaun sebagai Komintern, sebagai komunis internasional, dan Hatta sebagai ketua Perhimpunan Indonesia. Mereka membuat perjanjian sebanyak 4 pasal. Ya. Pasal ini dibuat rangkap, dibagi 2. Satu dipegang oleh Semaun, satu dipegang oleh Hatta. Intinya adalah, sebenarnya ini bentuk licin dari cara berpikir Hatta. Intinya adalah, Perhimpunan Indonesia ya akan terus berkembang menjadi Perhimpunan Partai Nasional Indonesia dan akan bekerja dalam bidang politik dan sosial untuk kepentingan rakyat Indonesia, gitu ya. Meliputi pendidikan rakyat, kesehatan rakyat, dan segala hal yang memperkuat tenaga rakyat. Pasal 2, PKI, ya Partai Komunis yang diwakili oleh Semaun, mesti mengakui pimpinan Perhimpunan Indonesia, sebagai yang tertulis di pasal 1 sebelumnya, gitu ya. Dan PKI dan organisasi lain yang di bawah pimpinannya tidak sekali-sekali akan mengadakan oposisi terhadap pergerakan rakyat nasional yang dipimpin oleh PI. Jadi sebenarnya gini, Hatta tujuannya Mas Semaun bikin konvensi itu supaya PKI ke depan jangan ujuk-ujuk berontak lagi. Dia harus tunduk pada cita-cita nasionalisme yang lebih besar, gitu ya, ketimbang cita-cita ideologi yaitu komunis. Ini keren banget.
Kalau anak sekarang mungkin cita-cita TikTok dan ini keren banget ya. Yang penting viewer banyak ya, Pak. Kalau cita-cita anak Nah, sekarang. cita-cita viewer dan wah ini bayangin Dim, ini mungkin mereka duaan, ini berdua nih kata mereka, ini berdua doang nih kayak di rumah nih. Bikin janji gila ini obrolan ini kalau dibikin film keren ya. Kayaknya yang keren sekarang malah Habibie Ainun, Mbak. Ya. Harusnya Muhammad Hatta juga difilmkan ya, Mbak. Filmin, cangkep ini. Saya bayanginnya kalau apalagi kalau di sini ya kebayang bahwa dari dia di ngobrolnya di Den Haag, wah sih keren bener nih orang gini, nah gitulah. Dan yang penting ininya deh, apa namanya, cara mereka menegosiasikan ideologi, menegosiasikan ideologi lah. Coba kita bayangkan posisi kita saat itu kalau kita di orang-orang anak muda kayak Hatta. Anda ideologinya apa nih kira-kira? Kalau Anda suka kerakyatan, suka pada ini segala macam, ya gampang sekali Anda akan masuk atau tergoda untuk masuk ke komunisme gitu ya. Apa akan cinta pada komunis. Karena komunis menjanjikan gini. Ya kan? Hatta tahu prinsip-prinsip dia baca Karl Marx sebagainya. Cuma dia nggak suka, dia nggak jadi seorang komunis gitu. Kalau Semaun jadi komunis, Tan Malaka dia komunis. Alimin apalagi, Musso apalagi. Hatta nggak. Dia seorang nasionalis. Nah, si Bung ini juga sama kan, dia milih nasionalis. Tapi dia lebih gila lagi. Digabungin lagi nasionalis, agama, komunis. Ketiga kalau perlu. Tapi itu menunjukkan bahwa ideologi yang berkembang di kita, di kaum pergerakan kita saat itu ya antara tiga itulah. Dari pergerakan Islam, dari pergerakan modern Islam dari Muhammad Abduh yang masuk ke kita. Kemudian ada apa namanya? Ada komunisme jelas, ada nasionalisme jelas, sosialisme dan itu yang masuk dan kita suruh milih. Tapi kalau ada orang yang merangkum tiga-tiganya atau empat-empatnya atau enam-enamnya ya wajar banget gitu ya kan, Dim? Karena kita gimana coba mau masa harus satu doang gitu. Nah, Hatta dan Soekarno tipe yang ya udah deh, jangan satu doang deh. Kalau komunis doang, masa bentuk negara komunis nggak lucu banget. Lo nanti akan di bawah Stalin kata dia. Anda akan terdikte oleh Soviet kata Hatta. Soekarno juga sadar kalau gue ini ya nanti jadi Stalin dong. Stalin kan bos besar saat itu kan. Iya, betul, Sebagai ini. Kalau di novelnya George Orwell dia itu ya yang Orwell yang 1984 tuh. Dia tuh atau Animal Farm, dia tuh guru besarnya itu. Jadi nggak mau sih Soekarno sama Hatta. Oke. Nah, ini bagian itu Hatta kemudian, nah di sini Hatta nih. Ini orang kayaknya nggak belajar nih, makanya dia nggak lulus di ujian. Karena keasikan jadi aktivis. Jadi aktivis ya, Pak ya. Jadi aktivis. Dia kongres di kongres ada ini menarik. Kongres dia menjadi ketua delegasi Perhimpunan Indonesia untuk ikut kongres anti kolonial di Belgia. Yang hadir saat itu adalah Nehru misalnya. Jadi Nehru udah berteman. Teman lama gitu ya, teman konco. Jadi dia ada fotonya nih. Foto dia jadi, ya kan? Saya kira ini bisa sering lihat. Dia jadi pembicara di situ. Yang intinya kongres ini sebenarnya adalah untuk membangun solidaritas antar negara-negara yang masih saat itu masa depannya nih masih terkoloni, masih belum atau bagaimana, dan solidaritas ini coba terus dibangun. Ya, ada berbagai syarikat rakyat, syarikat buruh, ada pemimpin buruh dari Inggris bicara di kongres ini sebagai untuk memberikan ini aja insight perspektif bagaimana kemerdekaan itu terus digagas dan sebagainya, dan kolonialisme itu harus harus dilawan dan sebagainya. Nah, kongres ini antara lain karena ikut kongres itu Hatta sebenarnya ya udah mulai tuh sama Intel itu udah mulai diawasin. Dia udah mulai tuh dianggap dianggap udah mulai, wah ini ada pergerakan gitu ya dari mahasiswa Indonesia di Belanda. Saya lompat di halaman 219. Judul babnya ditangkap. Nah. Sudah mulai ya, Pak ya? Udah mulai nih ditangkap dia nih. Nah, tapi sebelum dia
sebelum ditangkap, setelah kongres di Belgia, dia ikut juga Kongres Liga Internasional Wanita. Oh, dia bicara di situ. Kongres Liga Internasional Wanita. Keren juga nih Hatta nih. Kalau dia belum kawin tuh. Dia ngapain di situ, Pak? Dia bicara dia bicara tentang apa namanya, tentang perdamaian dan kemerdekaan gitu ya. Dia bicara di situ, dia ngasih ceramah. Iya, di kongres itu. Nah, terus setelah konferensi Liga Internasional Wanita selesai, kata dia, aku kembali ke Nederland via Paris. Ya, jadi dia balik ke Belanda dari Perancis. Di Paris, kalau di sini kan Paris, Belanda itu kayak kita ke ini, Dim, kayak kita ke Jogja lah, Dim. Nah, jadi emang kalau Eropa kan nyatu tuh. Jadi kalau ini kebayang lah, ini kayak gue baru balik dari Jogja nih, mau ke Bandung lagi, kira-kira gitu. Jadi semudah itulah. Nah, jadi makanya ini episode Eropa dia ini mappingnya enak kalau kita bayangin kayak di Indonesia. Oh, pantesan, iyalah. Dari Paris dia naik kereta ke Belanda. Di Paris dia tapi sebelumnya di Paris dia tinggal sebentar. Kemudian tanggal 23 September 1927 dia saban kali kalau nulis tanggal lengkap, ini berarti ada apa-apa nih kalau di buku ini nih. Sebelumnya enggak, banyak kali yang dia nggak nulis tanggal. Tapi berarti ada peristiwa, dan benar ya, ini momen-momen ketika dia mau ditangkap. Pada tanggal 23 September 1927, setelah aku berapa hari kembali ke Den Haag, ke Belanda, datang 2 orang polisi ke rumahku dengan membawa surat perintah bahwa mereka ditugaskan untuk menahan aku. Wah, lo syukurin. Setelah aku baca surat perintah itu, aku dibawa ke penjara di Kasuaristraat, itu di Den Haag. Bersama dengan aku ditahan juga Nasir Pamoncak. Nasir ketangkap, Ali Sosro Amijoyo ketangkap, dan Abdul Majid Joyo Adiningrat. Sebenarnya, kata Hatta, yang mestinya ditangkap itu ada 7 orang. Tetapi Ahmad Subarjo, Gatot Taruma Miharjo, dan Arnold Monohutu ada kebetulan lagi di luar negeri Belanda. Jadi dia nggak ketangkap. Tangkap dan nih. Nah, inilah yang menarik. Nah, apa yang terjadi di Indonesia saat itu, kira-kira Soekarno juga di penjara kan saat itu kan? Iya. Nah, itu. Klop, Pak. Klop. Soekarno juga tangkap ini. Barengan, tahu mereka janjian kali pakai WhatsApp. Lu tangkap lu, no? Iya, tak. Gue ditangkap juga, tak. Ya udah deh. Tangkap kan? Nah, nanti kita baca. Saya nggak tahu persisnya barengannya gimana. Soekarno kan di Bancai dulu, penjara Bancai sebelum nanti ke Sukamiskin. Nah, Soekarno nanti bikin apa namanya pembelaan pledoi yang sangat terkenal Indonesia Menggugat. Hatta juga nanti membuat pledoi yang sangat terkenal yang menjadi naskah dari para founding father lah, yang kata beberapa sejarawan tingkat kemuliaan itu kayak naskahnya apa namanya kalau di Amerika tuh apa namanya tuh amandemen apa sih bukan apa sih naskahnya founding father inilah Washington lah segala macam gitu. Oke lah. Tapi yang jelas kata Hatta yang menarik di bagian ini dia dibela oleh orang Belanda. Datang kata dia suatu hari di penjara kami seorang bernama Mr. Duis. Mr. Duis ini adalah seorang pengacara yang bersedia untuk mengulurkan tangannya membantu kami membela kami di persidangan. Kami tidak banyak berpikir lagi, kami menerima tawaran dari pengacara Mr. Dui gitu ya. Oke. Nah, kemudian Hatta di sini di halaman berikutnya dia mengcopy paste tulisan pembelaan dia yang aslinya bahasa Belanda, kemudian dibuat Indonesianya di sini dan kita bisa baca halaman-halamannya. Ini sebenarnya panjang sekali. Ya antara lain dia pokoknya kita mau merdeka gitu, persis kayak Soekarno. Ya ini hak kemerdekaan itu adalah hak segala macam-macam gitu ya. Yang ternyata itu menjadi nantilah preambul dari undang-undang kita. Dasar. Ya, prinsip-prinsipnya udah mereka bangun sebenarnya tahun-tahun ini ya. Nah, kemudian Hatta menceritakan itu yang sangat banyak. Kemudian mereka mulai diadili tanggal 8 Maret. Jadi ada jarak yang lumayan, dia di penjara dari tanggal September tadi sampai Maret awal tahun depannya. Maret 28 mereka baru dibawa ke Mahkamah Den Haag pengadilan. Tuduhannya tapi udah diganti kata Hatta. Yang tadinya yang 3 tuduhan semula, ada 3 tuduhan tadinya memberontak segala macam. Tapi sekarang tuduhannya hanya menghasut.
menghasut. Aduh, ya udah dia di sidang, terus dia ceritakan jalannya sidang di halaman 226 ya, Itu kalian di bisa sidangnya di baca Belanda, Pak? di Belanda di sidangnya. Kebayang ya, mau kuliah nih orang tuanya kebayang nih di Padang nih, anak gua mau kuliah, ya dia di sidang. Ya kan? Anak gua disuruh belajar, dia demonstrasi kemarin gitu-gitu ya. Kira-kira gitulah, ya kan? Nah, ini menarik lah dinamikanya. Di sidang, saya kebayang nih, Dim, masih muda gitu di sidang di Belanda, gokil emang si Hatta nih. Akhirnya dia dikeluarin karena ternyata dia dibebaskan dari segala tuduhan karena tidak terbukti apa pasal penghasutan dan sebagainya itu ya. Dan dia mengatakan di sini kalau pengacaranya itu keren. Pengacara itu sangat pintar sekali dan kemudian singkat cerita mahkamah kemudian memutuskan kami dibebaskan karena tidak ditemukan tuduhan-tuduhan yang seperti dituduhkan pada kami, gitu ya, kata Hatta. Ya udah, dia dibebasin dari tahanan dan kemudian mereka berfoto. Cendeng. Nah, mereka berfoto. Foto mereka setelah keluar dari tahanan. Oke guys, kelamaan nih kita nih. Nah terus Dim, terakhir ya. Oke, Pak. Bagian Jadi terakhir. resume dari keseluruhan buku itu tuh dinamikanya kayak gimana, Pak? Berarti dari mulai. Nah, tadi kita sudah bicara soal dari masa kecil. Hmm. SMA dia sudah mulai menerima membaca-baca buku-buku yang agak berat. Yang tadinya dia hanya mengaji, sembahyang mengaji gitulah kayak si Sembahyang Dul ya. mengaji ya. Sembahyang mengaji di surau segala macam. Surau. Karena buat orang Minang katanya ilmu-ilmu di luar agama itu ilmu sekuler dan itu ilmu-ilmu yang dekat dengan setan gitu kan. Nah, tapi di SMA di Jakarta kemudian dia nah, tadi kita udah cerita juga masa dia di Belanda ya. Itu juga pematangan, mulai ada pematangan dalam konstruksi pemikiran Hatta di situ, terutama ketika dia memimpin Perhimpunan Indonesia, salah satu perhimpunan yang tentu saya tadi mempercepat aja, ceritanya banyak sekali referensi yang bisa kita panggil untuk menunjang pembahasan di bagian ini. Salah satu bukunya adalah Student Indonesia Abdul Rifai yang sudah diterbitkan Gramedia atau apa gitu, udah berapa tahun lalu. Nah, dia bagian terakhir yang ingin saya ceritakan di sini adalah ketika yang seru ya sebenarnya ketika di zaman Jepang ya, ketika dia ke Bovendigul sampai Indonesia, dia juga kemudian dipenjara lagi, di penjaranya di Indonesia lah ya, di Bovendigul, dia sama Sahrir di penjara, diasingkan lah ya. Soekarno, dia cerita juga di sini Soekarno ditangkap dan sebagainya, Soekarno dimasuk ke penjara ya, Soekarno ke mana? Ke Bengkulu dan sebagainya, Hatta ini. Nah, silakan baca itu sampai halaman 300-an, 400-an. Saya akan baca nih. Singkat cerita, ketika Jepang masuk, Hatta kemudian dibebasin ya. Yang saya ingin ceritakan sebenarnya di sini ini adalah yang lucu. Ini connect dengan buku ini, yang lucunya gini. Kalau dibikin film ya naskah ini menarik. Soekarno cerita di sini, dia saat itu lagi di Bengkulu lah, ketika Jepang masuk, dan dia cerita dia harus diamankan gitu ya, diamankan, kemudian dia jalan menuju ke Riau segala macam. Nah, Jepang sebenarnya nyari Soekarno karena Jepang sadar tidak bisa mengkontrol penduduk Indonesia tanpa seorang pemimpin. Dan pemimpin-pemimpin itu lagi pada ditangkap. Hatta, Soekarno gitu kan. Sahrir memilih untuk tidak bekerja sama sama Jepang, dia lebih tiarap di bawah tanah. Nah, pendek singkat cerita, Soekarno ini kan kemudian dipanggil ke Jawa dari Sumatera itu, dari tempat pembuangannya dia dipanggil, disuruh menghadap ke Letnan Imamura. Dia naik kapal sama Ibu Inggit, naik kapal yang ukurannya cuma 8 meter, Dim. Kita bisa bayangin dari Palembang, naik kapal 8 meter menuju ke Tanjung Priok, menuju ke Pasar Ikan di Jakarta. Di dekat apa? Kalau sekarang mah di situ dekat Sunda Kelapa situ ada Pasar Ikan. Dia naik kapal yang dibilang katanya muntah-muntah selama 5 hari, kata Soekarno di situ ya.
Nah, yang jemput Soekarno, Doski di Pasar Ikan. Nah, jemput Soekarno Hatta. Jadi ketemu nih, Soekarno cerita, dia deg-degan pertama karena kan dari pembuangan kan, dan dia nggak tahu nih zaman Jepang situasi gimana. Dia berharap ada yang jemput, kira-kira gitulah. Dan dia kan saat itu nggak ada WhatsApp kan, Dim. Nggak kayak sekarang ya Pak, canggih. Iya, nggak usah janjian nih, yang jemput gue siapa nih gitu kan. Nah, ternyata dia melihat, wah, ada Hatta di situ. Hatta memang udah keluar duluan, Hatta udah kerja sama Jepang saat itu. Senang banget dia, senang banget. Sorry, Syahrir saat itu belum tiarap. Karena mereka hari pertama Soekarno ketemu, di sini juga diceritakan oleh Hatta, hari pertama Soekarno mendarat lagi di Jawa dari pembuangannya di Sumatera itu, dia dijemput oleh Hatta, malamnya mereka ngobrol bertiga sama Syahrir. Janjian. Nah, menurut saya ini penting. Penting kenapa? Kita bisa cross-check dari tiga-tiga memoir ini. Karena mereka janjian gini, oke, Soekarno, gue milih jalan kerjasama sama Jepang. Hatta setuju. Kenapa? Hanya dengan cara itu, kita bisa memobilisasi massa, gitu, mobilisasi rakyat, dan memberdayakan mereka. Syahrir, saya setuju, cuma saya nggak mau ikutan, kata Syahrir. Saya mau tiarap aja, saya mau bekerja di bawah tanah. Akhirnya mereka janjian, oke, pembagian tugasnya kira-kira gitu, selama masa Jepang. Tapi kan nanti yang kita tahu yang menarik dalam sejarah, terutama dari buku memoirnya Syahrir ya, seakan-akan Syahrir itu Soekarno tuh sama Hatta tuh ini kolaborator Jepang tuh, gua nih yang bergerak di bawah tanah gitu kan, seakan-akan gitu. Iya. Padahal kan sebelumnya terbukti dari buku Hatta maupun buku Soekarno, mereka sebelumnya janjian dulu gitu loh. Jadi kan ini sejarah mana yang benar. Nah, kalau versi Syahrir, kita kesana, gue nggak janjian loh sama mereka. Tapi menurut dua buku ini, kita janjian. Hatta cerita juga di sini hari pertama ketemu Soekarno. Kebayang dia cuma denger Soekarno di ini, dan ini Soekarno juga cerita ketemu Hatta dijemput gitu. Nah itu penting menurut saya untuk konfirmasi. Akhirnya ya kita tahu selama di zaman Jepang, Hatta sama Soekarno membuat putra, membuat ini segala macam. Hatta juga jadi Soekarno jadi pemimpin putranya, kemudian Ki Hajar menangani bagian pendidikan, Ki Haji Mas Mansur menangani umat dan keagamaan, Hatta mengurus bidang-bidang ekonomi kesejahteraan gitu. Soekarno jadi pemimpin putra dan sebagainya, mereka duet di dalam pemimpinan itu, dan disitulah orang banyak salah paham, banyak salah pahamnya menganggap bahwa Hatta dan Soekarno melego atau menggadai bangsa Indonesia ke Jepang dengan bekerja sama dan sebagainya. Tapi Anda silakan. Nah, saya akan menyisakan itu biar guys baca sendiri argumen Hatta atas tuduhan-tuduhan itu ada di sini di bagian Jepang. Silakan baca sendiri, saya tidak akan mau elaborasi biar ini. Nah, tapi yang jelas kasusnya di situ, menurut saya yang menarik dalam sejarah, kasusnya di situ, ketika Hatta dan Soekarno dituduh berkolaborasi dengan Jepang dan sebagainya. Di sini juga diceritakan detik-detik lah yang menarik ya. Saya kebayang juga ya, itu lagi Perang Dunia Kedua nih. Hatta kemudian diminta ke Jepang. Hatta Soekarno diminta ke Jepang. Nah, Hatta cerita di sini, saya dapat informasi, kira-kira gitu, saya akan dibunuh di perjalanan itu atau di Jepang. Jadi situasinya nggak serba membingungkan, karena tiba-tiba saja pemerintah Kaisar Jepang saat itu meminta Soekarno sama Hatta ke Jepang, gitu ya. Dan di sini diceritakan seru banget. Akhirnya mereka yang ternyata nggak cuma Hatta dan Soekarno, tapi juga ikut Ki Bagus Hadikusumo. Ikut mereka bertiga ke Jepang. Diceritain oleh Hatta, tadinya dia kira akan dibunuh karena ada informasi ke arah situ. Kemudian Hatta dikabarkan akan tinggal lebih lama di Jepang ketimbang Soekarno yang mungkin cuma berapa hari,
Karena Hatta diminta untuk mempelajari tabiat-tabiat, karakter-karakter masyarakat Jepang. Yang nanti karakter-karakter masyarakat Jepang ini bisa diterapkan di Indonesia gitu loh. Kayak kayak suka bekerja, gigih bekerja dan sebagainya gitu. Jadi kayak ininya moral-moral Nippon Seishin katanya. Hatta udah cemas tuh. Hatta cemas. Wah, kalau gue sendirian nih di Jepang ngapain nih gue suntuk nih, gitu kan? Dia mencoba untuk menawar supaya jangan kelamaan di Jepang karena medan perang sebenarnya ya di Indonesia kan. Dia harus mimpin rakyatnya. Soekarno juga udah bingung nih di sini. Oh gimana nih? Kira-kira kebayang juga ya. Kira-kira nih gimana si kata Hatta. Tapi yang jelas pada akhirnya Hatta di halaman 432 sampai 433 menceritakan ternyata ya itu tidak terjadi. Hatta hanya diminta Hatta kemudian secara licin menurut saya dia malah saya baca bukunya aja deh tentang masyarakat Jepang, tentang Nippon Seishin ini. Nanti saya pelajari gimana sih adat istiadat Jepang, gimana sebagainya. Saya pelajari aja deh, nanti saya bawa pulang ke Indonesia. Daripada saya tinggal di sini, bukankah sudah ada bukunya, kata Hatta gitu ya. Akhirnya disetujui, akhirnya Hatta balik bareng ke Indonesia sama Soekarno. Nah, di sini halaman berikutnya adalah mereka rapat-rapat, persiapan kalau di buku pelajaran sejarah adalah BPUPKI dan PPKI, dan kita tahu Soekarno dan Hatta dan para founding father yang lain itu menjadi anggota Chiosangiin. Chiosangiin itu kayak parlemennya lah ya, parlemen zaman Jepang. Parlemen kita kok zaman Belanda ada Volksraad, di zaman Jepang itu ada Chiosangiin namanya. Chiosangiin yang bertugas, Chiosangiin ini dengan Ketua Soekarno ini bertugas untuk memberikan kebijakan-kebijakan atau merespon kebijakan yang diberikan oleh Jepang. Kemudian Jepang akan mendengarkan respon dari Indonesia. Contohnya gini, makanya dalam sejarah ini jarang disebut. Chiosangiin ini dianggap sebagai parlemen boneka oleh banyak sejarawan karena ternyata Jepang mau pura-pura aja demokratis, artinya pura-pura mendengarkan aspirasi dari masyarakat Indonesia melalui Soekarno dan kawan-kawan di lembaga Chiosangiin. Sebenarnya Jepang sih nggak pernah dengerin mereka, jadi polanya selalu begini. Jepang akan datang ke gedung Chiosangiin, itu gedungnya sekarang jadi gedung Chiosangiin itu kalau tidak salah sekarang jadi gedung proklamasi, bukan, gedung naskah proklamasi apa yang di jalan dekat lapangan Banteng. Nah, jadi nanti Jepang datang, Soekarno dan kawan-kawan bagaimana caranya supaya, kata Jepang itu, supaya rakyat akan terus loyal kepada semangat membangun Imperium Asia Timur Raya. Tolong berikan jawabannya kepada kami. Nah, gitu. Tapi Soekarno juga licin dalam bukunya. Dia ya mau nggak mau lah. Kalau bahasa sekarang dianggap menjilat gitu. Di Hatta juga. Tapi ya kita bisa bayangin ya, ya susah lah. Kalau Anda hidup di zaman itu, Anda diminta Jepang, kan petainya ganas, Anda ngomongnya salah, selesai gitu hidup kita selesai. Ya makanya harus berdiplomasi gitu. Ya nanti Soekarno sama Hatta dan teman-teman di Chiosangiin itu ya selalu memberikan jawaban yang akan menyenangkan Jepang. Tapi jawaban-jawaban itu dianggap itulah tandanya Soekarno sama Jepang tuh main mata gitu. Yang nanti akan berdampak pada masa berikutnya. Yang di sini diceritakan oleh Hatta dan juga di sini diceritakan oleh Soekarno bahwa Belanda nggak percaya sama Soekarno terutama ya, sama Hatta masih mending percaya. Makanya dalam diplomasi Soekarno tidak diikutkan. Intinya saya ingin mengatakan begini, bahwa buku memoir ini memberikan kita informasi yang tadi saya katakan di awal pengantar, kalau kita sudah dapat gambaran besar dari sejarah bangsa ini, sejarah pergerakan nasional kita, buku-buku ini adalah detailnya. Ini buku-bukunya detailnya, aspek-aspek mikronya, yang nanti akan membangun common sense tersendiri. Oh gitu toh, gitu apa? Oh gitu ternyata. Kira-kira gitulah yang pengalaman yang saya dapat. Oh gitu, kira-kira gitu ya. Habis baca Soekarno juga, oh pantesan begini, pantesan begitu. Jadi itulah pentingnya kenapa aspek mikro ini
kita baca juga, instead atau alih-alih misalnya kita hanya baca misalnya ini ya, Revolusi Pemuda. Ini potret besar dari sejarah pergerakan. Ini salah satu contoh aja nih, satu buku ya. Nah, ini kita akan ngasih insight di sini gitu. Jadi cara baca bukunya gitu. Jadi semua berjejaring dan semua akan membangun pemahaman. Dim. Oke, Begitu, Dim. Pak. Nah, buat teman-teman silakan ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dari pembacaan buku malam ini. Silahkan di-unmute dan dinyalakan videonya. Kita akan mulai merekam. Apakah ada yang mau bertanya? Mau nanya boleh ya? Boleh, mana? Yuk. Sorry nggak pakai video. Oke, nggak apa-apa. Mau nanya, kan tadi dibilang apa namanya sikap dingin Hatta gitu ya. Nah itu bisa dicontohin nggak? Tadi belum dapet tuh maksudnya sikap dingin beliau saat misalnya apa menemui suatu masalah itu kayak gimana. Terus yang kedua pertanyaannya, ada nggak sih, ini kan autobiografi ya, saya belum pernah baca sih yang memoir ini, cuman saya pernah lihat yang terbitan Kompas Gramedia itu juga autobiografi. Kalau maksudnya apakah ini kan yang ini kan diterbitkan Yayasan Hatta ya kalau nggak salah. Nah itu ada perbedaan nggak sih kalau misalnya diterbitkan oleh dua penerbit yang berbeda? Apakah redaksinya atau misalnya ada penulisan-penulisan yang berbeda gitu? Udah sih dua pertanyaan. Oke, menarik ya. Menarik nih, pertanyaan susah. Pertama, saya belum banyak baca yang versi lain, apalagi yang terbitan-terbitan di luar ini ya. Apa namanya? Dalam arti, kalau kita klik aja misalnya di Google gitu, buku-buku tentang Muhammad Hatta, itu pasti keluar banyak. Ada yang ketengan gitu, ketengan pemikiran. Dan itu udah di dalam ketengan pemikiran itu pasti ada pengantar yang memuat biografi. Kemudian ada versi Gramedia dan sebagainya. Nah, perbedaannya saya secara detail saya nggak bisa menceritakan secara rinci apa bedanya dan juga substansi perbedaan itu. Tapi di beberapa buku, saya lupa untuk saya sebutkan judulnya, memang yang tadi saya katakan, misalnya ada anasir-anasir atau ada asumsi-asumsi yang mengarah pada pandangan Hatta ini kolaborator sama Jepang dan juga Soekarno dan sebagainya. Ya itu ada, tapi kadang-kadang cara mereka mengambil perspektif itu ya bisa dibenarkan tentunya, tapi seringkali tidak mengkonfirmasi pada, saya sebut ini buku induk ya, karena memang buku induk ya, maksudnya buku yang memang sudah direstui oleh Hatta sendiri, artinya kita anggap Hatta sudah ini buku saya nih, udah resmi lah. Jadi sebelum dia meninggal pun dia buku ini udah diluncurkan dan dia udah dengan sadar betul sudah dengan segala konsekuensinya kan. Dan ini jadi buku induk. Yang tadi saya sebutkan bahwa orang menduga-duga adanya aspek kolaborasi dan sebagainya, itu kadang-kadang saya temukan tidak mengacu pada buku induknya gitu. Atau tidak membaca buku induk ini dengan nuansa-nuansa. Kalau kita baca ini berkali-kali, misalnya ketika kita bayangkan kok mereka maunya misalnya bekerja sama, saya kira common sense-nya kita dapat di sini. Oh ya, kebayang sih misalnya ya. Pilihannya kan waktu itu, dan saya cross check juga dengan buku Soekarno, benar juga, baru kebangun nuansa-nuansa yang lebih luas, spektrumnya lebih luas. Kalau kita nggak kerjasama saat itu, kata Hatta di sini, atau Soekarno juga, ya yang mimpin rakyat nggak ada. Kalau rakyat nggak dipimpin, yang mimpin Jepang. Dan memang Sarir sudah mengingatkan bahwa Jepang ini kan fasis ya, membawa ideologi fasisme yang kita bayangkan. Jepang saat itu menazi di Eropa emang lagi berkolaborasi di arena dunia ini, lagi mereka di barat Nazi, di selatan, di timur selatan, di Asia itu Jepang gitu kan. Mereka sedang berresonansi lah paham fasisme ini. Dan dalam beberapa hal Hatta menyadari bahwa fasisme itu ya ada pentingnya. Ki Hajar juga sadar bahwa
cinta tanah air yang ditanamkan dalam ideologi fasisme itu ya ada bisa ditoleran lah gitu, bisa ditoleran. Artinya nggak selamanya bisa kita tolak. Apalagi saat itu juga para pemuka agama kayak Kiai Haji Mas Mansur juga ya oke bahwa cinta tanah air juga dalam hadis juga katanya ada kan di Quran ada gitu kan, dan memang diajarkan di Islam cinta pada tanah air adalah sebagian dari iman. Jadi emang cara mereka meresonansi represi dari Jepang saat itu, tekanan-tekanan dari Jepang itu mereka sikapi dengan bukan dengan mata gelap atau kemudian ngotot atau ini gitu, tapi ya oke, mereka cerna, kemudian mereka coba ini apa namanya adaptasi gitu. Itu yang menurut saya keren. Jadi selalu ada nuansa dalam sejarah yang memang pada akhirnya nggak bisa kita lihat hitam putih. Itu yang disebut Hatta itu dinginnya minta ampun. Jadi setiap kali dalam rapat-rapat Chuo Sangiin, rapat-rapat parlemen zaman Jepang itu, kalau dikasih tugas oleh pemerintah Jepang saat itu, bagaimana caranya tadi saya katakan, bagaimana cara Indonesia supaya ikut berbakti pada bagaimana caranya supaya Indonesia ikut mendorong kemerdekaan bangsa Indonesia sendiri. Silakan Chuo Sangiin rapat dan kabarkan nanti kalau saya datang lagi berikan jawabannya. Nah di rapat-rapat itu nanti kelihatan Soekarno, Hatta itu orang founding father itu dingin banget ngadapinnya. Soekarno memang berapi-api dia, tapi Hatta dingin banget dalam arti dia akan melihat berbagai nuansa atau aspek gitu, nggak sekedar satu aspek aja. Dia akan melihat itu dan saya bisa merasakan dalam buku ini bagaimana cara dia menghadapi itu. Kayak tadi yang saya ceritakan, terakhir yang saya ceritakan, bagaimana dia ditugasin tadinya harus lama di Jepang, kemudian dia nyari akal gimana ya supaya nggak marah juga Jepangnya, masuk akal di mata Jepang, saya juga bisa pulang cepat. Makanya dibilang, bukankah buku adat istiadat Jepang itu sudah diterbitkan, kenapa nggak saya baca aja di Indonesia, kemudian saya lebih terapkan lebih cepat di Indonesia daripada saya tinggal di Jepang gitu. Kata jenderal-jenderal Jepang saat itu, ya oh benar-benar juga, ya udah deh, lu nggak usah lama-lama di Jepang gitu. Nah, karena Hatta ya buat kalau orang kita kan mungkin zaman sekarang, wah asik nih gue lama di Jepang nih, tinggal nih residensi misalnya atau seniman gitu, wah Jepang nih enak, wah gue tugas gue nih mulia banget nih disuruh ini sama Jepang. Orang kita kan kalau zaman sekarang, Anda ditugaskan untuk mempelajari masyarakat Jepang, Anda akan kami beri grant tinggal di Jepang setahun, pasti seneng kan? Hatta mah nggak seneng. Wah, kata Hatta, orang gue tugasnya di Indonesia kok, ngapain di Jepang? Nah gitu. Nah, tapi dia dingin ngadapin itu, tidak emosional. Nah itu saya tangkap. Kemudian cara dia juga yang dingin menghadapi Tan Malaka gitu ya. Tapi saya akan membiarkan itu biar Anda penasaran. Kemudian cara dia menghadapi para pemuda yang menculik dia ke Rengas Dengklok menjelang kemerdekaan itu dingin banget. Nah di sini Hatta sama Soekarno sama-sama gokil dinginnya gitu ya. Dingin banget, nyantai gitu ya. Kalau Soekarno langsung kan, kata Hatta kan gini, oke, sekarang pemuda mau merdeka, apa udah siap? Kami udah, oke, siapnya gimana kayak gitu ya. Hatta tuh dingin. Nah kalau Soekarno kan jawabannya dia agak marah juga. Udah deh, kalau emang kalian nggak percaya sama kita berdua, kata Soekarno, tuh ambil tuh pisau, gorok leher saya di pojok situ, kata Soekarno. Silakan. Wikana, Khairul Saleh, Soekarni itu para pemuda yang saat itu mau menculik mereka, yang mau menekan mereka sampai merdeka tanggal 15, tanggal 16 Agustus, itu terdiam. Ya, tapi kalau saya dilihat perbedaan antara Soekarno dan Hatta lebih dingin, dia lebih ngajak diskusi. Oke, menurut lu gimana? Akhirnya sih itu malu sendiri lah kira-kira kita. Silakan baca di bagian itunya ya. Di bagian. Ya, terima kasih. Ya. Gimana Mbak Hana? Iya, udah. Oh, cocok. Oke. Ada lagi Mbak Ira. Iya, Mbak Uco Silakan yang ini. mau tanya. Iya, malam Mbak. Kalau di sini udah malam ya, Bang Uco. Mbak Hera, apa kabar? Baik. Udah lama nggak ketemu ya, setahun Latar jadi. belakangnya nggak Resi Hanok ini. Iya. Jadi menarik ya buku tentang Bu Hatta. Kebetulan ya ada terkait dengan yang lagi ditulis ini, Bang Uco. Oke. Tadi sebenarnya mau bantu juga yang jawaban Mbak Hana tadi. Kebetulan Oh ya, ini bacanya yang bukunya ini, yang dibilang Mbak Hana tadi yang terbitan Kompas. Oh yang iya. trilogi Bung Hatta. Tapi Iya. kalau karena nggak dapat buku yang memoir yang Bung Hatta itu, karena udah lama ya terbitannya, adanya yang ini yang sekarang di Gramedia.
Tapi Mm. kalau melihat dari ceritanya yang Bang Ucok ceritain tadi, kurang lebih sama lah isinya. Sama ya. Kurang lebih sama, tapi nggak tahu ya karena belum lihat daftar isinya ya. Tapi secara garis besar apa yang diceritain itu sama. Walaupun saya bacanya loncat-loncat, Bang Ucok ini nggak menarik loncat, Ya, ya, ya. loncat ke yang lain-lainnya. Nah, pengen ini aja Bang Ucok pengen nanya dan sedikit sharing juga tadi masalah tadi sebenarnya orang-orang pemuda itu bukan dibesarkan sama mama sebenarnya. Yang tadi ada meluruskan sedikit sebenarnya. Oh iya, iya, iya. Nah, cuma memang waktu zaman-zaman dahulu itu kalau laki-laki itu kalau dia sudah balik dia memang tinggal di surau. Tapi Hatta ini kan dia udah keluarga yang modern. Ibunya dari pedagang, ayahnya dari keluarga ulama kayak gitu. Jadi dia perpaduan. Tapi orang-orang berpendidikan semuanya perpaduan. Jadi dia udah nggak ngikutin pola matrilineal, tapi udah patrilineal. Jadi memang dia besar di keluarganya dia. Cuma karena kalau nggak salah ini ya, karena papanya udah orang tuanya ayahnya udah meninggal, nanti kan dia sama ayah tirinya tapi ada kakeknya yang selalu yang jadi panutan buat dia itu kalau versi ini. Kakeknya ya. Nah, itu mau nanya ada satu lagi yang mau ditanya Bang Ucok ini tapi nggak ketemu ya ada karena kan terkait dengan tulisan yang lagi ditulis nih, mudah-mudahan harus selesai segera. Banyak orang yang bilang gini, dia bilang gini, Hatta ini bilang bahwa Bukit Tinggi itu lahir dari rahim Fordeko. Tapi nggak nemuin kata-kata itu di buku si Bung Hatta. Barangkali Bang Ucok nemu. Jadi pas verifikasi ke yang nulis itu orang itu juga nggak bisa jawab. Saya nemunya di memoir. Memoir nggak ada, udah cari di mana-mana. Memoir yang Bung Hatta nggak ketemu. Cuma kalau mungkin orang salah interpretasi bahwa karena Fordeko Bukit Tinggi ini masyarakat. Jadi Fordeko ini adalah sebenarnya kota yang direncanakan dengan baik oleh Belanda. Kan Belanda selalu ada dua. Ada kota yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Jadi yang direncanakan itu, bagian Bukit Tinggi yang direncanakan, itu namanya Fordeko. Yang nggak direncanakan tetap namanya Bukit Tinggi. Jadi orang Bukit Tinggi walaupun dia bilang Fordeko itu bagian dari Bukit Tinggi, tapi kalau orang Belanda lihat dalam buku-buku sejarah, Fordeko itu yang dia rencanakan, yang nggak dia rencanakan itu namanya Bukit Tinggi, kayak gitu. Nah, jadi itu kata-kata, itu statement orang bilang bahwa Bung Hatta bilang bahwa Bukit Tinggi itu lahir dalam Fordeko itu nggak ketemu, dan itu sebenarnya mau jadi satu bantahan karena memang sebenarnya bukan itu, karena dia itu termasuk kota tradisional, kota yang lahir dari masa kerajaan. Jadi barangkali Bang Ucok ketemu kata-kata itu, mohon nanti di-share. Nah, terus satu lagi yang menarik itu kata Bang Ucok antara satu buku dengan buku yang lain tuh nyambung. Nah itu benar ternyata. Jadi ini ya. Ini kan tadi Bung Hatta itu kan dibuang ke Digo tahun 1942. Iya. Nah, Soekarno itu ke Padang. Iya. Nah, di Padang di Padang. Nah, di Padang waktu Jepang itu jadi, nah ini yang belum tahu, ini juga baru tahu dari Pak Suryadi. Suruh baca buku ini, Memoir Siti Aminah, yang Abdul Majid Usman. Ternyata ada pertukaran antara Soekarno dengan Abdul Majid Usman ini. Jadi si Abdul Majid ini ditahan. Jadi dia tukar, Soekarno dibalikin ke Jakarta, si Abdul Majid dibalikin ke Padang. Nah dari di sini ini juga baru tahu ada pertahanan politik kan dulu Bukit Tinggi itu jadi pusat pertahanan Jepang di Sumatera, tentara ke-16. Dan dia itu kenapa ternyata dia dijadikan pusat pertahanan itu ternyata itu pernah Kaisar Jepang tuh udah 2 kali ngunjungin Bukit Tinggi. Jadi kenapa dia bikin lubang Jepang itu sebagai pusat pertahanan. Jadi ketika nanti Jepang darurat, si Kaisar itu akan diamankannya itu di Bukit Tinggi. Makanya di perkembangan kota, Bukit Tinggi itu diperluas kotanya karena mau disiapkan jadi kota pertahanan Jepang itu. Oke. Jadi memang menarik ternyata antara satu buku dengan buku. Ketika karena ini sama-sama memoir, ini kan yang nulis istrinya langsung. Ini lihat dong agak diangkat bukunya nggak kelihatan. Memoir Siti Aminah. Memoir Siti Aminah ya, oke. Ini ada di Belanda juga baru tahu Pak dari Pak Surya, dia coba baca ini benar. Oh ternyata benar. Dia kan mumpung istri kayaknya masih hidup deh si ibu Aminah ini. Jadi dia nulis langsung sejarah hidupnya dia. Jadi dia Abdul Majid Usman ini dia orang Minang pertama yang sekolah ke Jepang atas biaya sendiri. Dia anak penghulu. Nah ini anak penghulu turunan Kurai, bukan anak penghulu turunan kerajaan Minangkabau. Yang padri itu dulu ya. Jadi kan ada
waktu Perang Padri itu yang kaum adat sama, nah dia yang kaum adatnya itu yang lari ke Padang. Nah dia ini salah satu turunannya dia. Makanya dia bisa sekolah ke Jepang kayak gitu. Jadi seru sebenarnya ceritanya itu nyambung antara satu buku dan buku yang Seru. lain. Betul, Iya, betul, itu. betul. Mungkin Tapi Bang Uco bisa ngasih masukan, ada nggak ya statement, karena saya nggak ketemu statement itu, karena mau dibantah sebenarnya statement itu nggak benar sebenarnya. gitu ya. Takutnya itu orang salah interpretasi aja. Jadi karena baca buku itu salah interpretasi seperti itu. Itu Mbak Oke, Uco. Hera. terima kasih nih masukannya, keren. Ya, iya Bang Uco. Asik. Baik, bagi yang mau bertanya lagi, kalau boleh nanti mungkin Mbak Ira bisa berkolaborasi dengan kami Oh buat iya, kita baca todong. buku. Nanti Program baca beresin dulu buku. tulisannya. Oh iya, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi atau menanggapi Mbak Vidya Suryutami, ada Mas Aryo. Nah, Mas Aryo. Cok, itu hubungannya buku ini sama disertasi lo apa, Cok? Kenapa ya? Hubungannya sama disertasi lo apa? Buku ini? Kira-kira apa ya? Banyak. Ya, nggak apa-apa, cerita lah. Cerita ya. Jadi, sejarah seni, kan disertasi gue sejarah seni kan? Nah, mantap. Sejarah seni rupa Indonesia lah, lengkapnya gitu. Sejarah seni rupa Indonesia ini kan tentu saja kalau kita riset, dia akan sama aja kita meriset sejarah Indonesia itu sendiri gitulah, kira-kira gitu kan. Lalu akan ketemu misalnya hubungan antara Soekarno dengan Sujoyono, Soekarno dengan Avandi. Kita ketemu semua kan jadi satu kumparan. Misalnya gini, saya nemu satu dokumen nih yang menceritakan bahwa ternyata ini orang nggak ada yang tahu ya. Ini kita ngomong di zaman setelah proklamasi aja. Kenapa saya harus baca buku Hatta atau Soekarno atau Sarir segala macam itu menjadi kayak Sarir itu nyebutin di beberapa alinea itu yang versi Rudolf Razek itu dia nyebut hubungan-hubungan dengan seniman dengan Avandi dan sebagainya. Itu kita harus lihat bingkai besarnya ya. Kalau bingkai besar untuk sejarah nasional itu udah banyak ditulis orang, tapi bingkai besar untuk sejarah seni rupa itu kita masih miskin. Miskin nuansanya. Misalnya gini, kita nggak pernah mikir ya dalam penulisan sejarah proklamasi ini meledak dicetuskan. Kerjaan seniman ngapain? Paling gampang tuh sejarawan akan ngomong seniman bergerak, ikut bergerak, bikin poster segala macam. Tapi pertanyaan saya gini, settingnya di mana nih adegan bikin poster dan kemudian arena pergerakan seniman tuh di mana setelah itu? Di Bandung kah? Di Jogja kah? Atau di Jakarta? Oke. Dibilang di Jakarta tentunya karena proklamasi di Jakarta. Oke, siapa aja bergerak seniman? Nah, kita jangan ngomong yang ini nih. Susah banget tuh membuktikan itu. Kita cuma bisa ngomong gitu aja sejarawan. Pokoknya seniman bergerak bikin poster. Apa yang terjadi di Bandung, apa yang terjadi di Jogja itu belakangan. Nah, kita temukan dokumen-dokumen ini, hubungan-hubungan ini yang kemudian kita dapat dari Soekarno misalnya Avandi itu di Jakarta saat itu. Walaupun dia bolak-balik ke Bandung. Ya kan, Avandi di Jakarta. Dialah salah satunya pelukis yang satu kereta sama Soekarno waktu Republik pindah ke Jogja setelah agresi pertama itu. Jadi Soekarno lah yang bawa bayi revolusi ini ke Jogja, ya kan? Itu terjadi di bulan Februari 46. Januari 46. Setelah setelah peristiwa 10 November itu. Avandi ternyata ikut. Nah, cerita ini menurut saya yang menarik nanti akan membuktikan, kan ada lukisan Avandi nih, Laskar Rakyat Mengatur Siasat. Itu sering kita pakai, itu sering dituliskan tahun 46. Pertanyaan saya, ternyata sebelum tahun 46 itu ada pameran dulu. Ada pameran yang dibuka oleh Soekarno, dihadiri oleh Jenderal Christison. Nah, ini di Hatta juga saya dapat, kan gitu. Jadi kita harus dapetin memoir-memoir supaya lebih inilah. Nah, kemudian kayak kira-kira kayak gitulah. Yo. Jadi akhirnya lu jadi baca semua. Sebenarnya yang lu mau cari satu jarum doang gitu. Cuma lu ngadepin banyak jerami. Lu puyeng kepala lu kan. Jadi udah. Nah, seru nih gue bilang gitu lah kira-kira. Lalu cuma nyari jarum gitu aja. Ya. Bung Hatta itu dia kan cerita juga itu Bukit Tinggi jadi pusat pariwisata itu zaman Belanda.
zaman Belanda itu, dan itu slogan-slogan Livat Bukit Tinggi itu kota wisata itu ada loh di sana itu. Maksudnya Iya. ada bukunya yang lain, jadi Viv punya ketemu bukunya. Jadi kan Hatta bilang bahwa Bukit Tinggi udah dipromosiin nih jadi wisata di Belanda. Nah, cari itu bukunya ketemu tuh ada Livat-Livatnya Bukit Tinggi itu. Itu tahun 20-an 30-an ya. Jadi Itu itu kan barengan ya sama. terkait dengan ada disertasinya Bang Ucup juga itu. Iya ya. Kalau itu Udah kan dibuka terkait ya. perkembangan kota disertasinya, jadi ngulik-ngulik ke sana itu terkait slogan-slogannya memang udah ada dibikin juga. Ini kan ini yang latar belakang ini juga yang bikin lukisannya ini juga orang Belanda, ini kan dari special collection diambil nih KITLV. Ini siapa Gambar sih Ngarisyana, gambar Ngarisyana ini kan orang Belanda yang bikin. Oh iya ya, ini kromolitografi ini ya, litografi berwarna ya. Ya nih ini aspek ini aja banyak belum dibahas nih. Siapakah Doski, ngapain ada? Cuma ada beberapa sumber yang ngebahas ini kayak bukunya Susi Brodsky lah yang apa? Yang Imaging Tropics yang tentang kolonialisme dan dilihat dari gambar-gambar lanskap semacam ini. Yeah. Tapi yang menarik nih, berhubungan sih emang semuanya bukan kan kita bisa aja sih ngubung-ngubungin gitu kan. Cuma kan masa sih gitu kita ngubung. Jadi memang nyari ininya, nyari jarumnya, akhirnya jadi baca banyak hal walaupun seringkali hasilnya memusingkan tentunya. Apalagi kalau udah nggak ketemu ternyata nggak ketemu nih sini, waduh udah selesai dah masalah. Itu Om Mario. Oke. Kira dapat banyak sih gue dari Hatta atau dari Soekarno lah biografi. Atau sekarang lagi baca Sahrir nih, oh dia Doski oke juga nih sama seniman gitu kan, sama Avandi dan sebagainya. Nah, Sujoyono itu baru belakangan dia ternyata dia baru ke Jogja itu gabung dia ke Cikampek dulu. Nanti disitulah kenapa kemudian Hairil Anwar bikin puisi Kerawang Bekasi. Itu kan ada peristiwa Cikampek yang sangat luar biasa dia antara rakyat dengan dengan Belanda saat itu kan bikin puisi itu. Ternyata Sujoyono ada di situ. Kemudian dia ke Madiun, tapi pertama dia ke Madiun karena dia pesindo. Nah, akhirnya lu jadi baca pesindo kan? Pesindo Pemuda Indonesia. Gara-gara pesindo kita jadi baca Amir Syarifuddin, kita baca Tan Malaka, kita wah udah. Karena buku pesindo langsung itu baru terbit kan belakangan ini, 2 tahun lalu ada tuh dari terbit buku tentang pesindo tipis dari Margin Key. Itu baru terbit loh. Itu lama banget nyari bahan untuk pesindo itu. Apakah gerakan mereka gimana di tahun 46, 47, sampai kemudian barang angus sejak peristiwa PKI Madiun gitu kan. Nah kayak gitu-gitu tuh yang nyari benang merah. Karena Sujoyono ke sono, kita ikutin benangnya nih. Oh dia ke sono. Nah akhirnya kita kayak gitu-gitu deh. Tapi hari ini kita ngobrolin ini, Doski. Oke lah ini. Jadi lu mau ikut nyumbang nih, nanti ikut pembicara kan? Mau baca buku apa lu? Awas lo kabur. Iya tapi menarik sih tadi lu bilang bahwa itu lu membuat hierarki ya, antara bahwa itu buku utama. Buku utama dan ada buku yang lain, buku tambahan gitu. Sedangkan itu kan termasuk kayak official naratif gitu dari Hatta sendiri kan. Biasanya kan sejarawan justru mencurigai yang official. Official ya. Tapi mungkin karena lu sebenarnya bukan lu tidak memproblematize representasi dari sejarahnya itu kan. Tapi lu mencoba untuk merekonstruksi social history-nya gitu kan. Mobilitas orang-orang yang terjadi yang dianyam oleh peristiwa-peristiwa besar sejarah itu kan. Ya, gue pengen memahami itu. Itu menarik banget sih. Tapi memang labornya intensitas labornya tinggi banget itu. Iya emang. Gokil emang. Soalnya menurut gue sih untuk seni rupa terutama, kita tuh miskin narasi miskin banget. Jadi kayak gampang banget gitu seni rupa tuh. Enggak, ya kan? Dari zaman ini masuk mau indie segala macam, wah enggak. Sistem priorisasinya menurut gue pasti ada nuansa-nuansa yang menarik. Kalau enggak ya terlalu gampang nanti orang jadi bukan mau kita memperumit, tapi gue pengen memperumit sejarah seni rupa Indonesia. Bukan soal memperumit, karena kan mungkin ya karena kan berangkatnya
Iya, berangkatnya kan bahwa dari meaning yang ada di lukisan-lukisan itu atau semua expression itu kan dia bukan singular gitu kan, tapi dia kan multi layer. Nah, mungkin dengan adanya ground baru yang ditemukan itu akan mengungkap makna-makna yang lain dari ekspresi-ekspresi itu kan itu. Jadi bukan, menurut gue sih membuat jadi rumit, tapi memperluas bacaan mengenai ekspresi-ekspresi itu. Itu bagus lah, seru lah dengerinnya. Kayak si Rizky Las itu pernah dia presentasi di Jakarta tuh mengenai film-film propaganda Jepang. Ya karena dia muter beberapa sekaligus gitu ya. Sedangkan gue waktu itu lagi ngajar antropologi linguistik, terus salah satu bicara mengenai comparative communication gitu. Dan itu jadi terus menarik karena ya bagaimana di video itu film-film propaganda Jepang itu ya struggling banget untuk mengkomunikasikan ide mengenai ide propaganda mereka dengan melakukan perbandingan visual gitu. Itu menarik kan. Jadi terus gue pengen tahu juga, jadi sebenarnya waktu itu apa yang terjadi juga kan, supaya pembacaan menjadi luas terhadap film-film itu gitu. Ya film itu kan dapurnya kan Kemin Mukasidoso kan dapurnya kan. Nah, gue sih belum terlalu dalam, jadi gue karena waktu nonton terus kepikir aja. Memang saat itu seniman yang mau nggak mau seniman lah jadi ujung tombak untuk propaganda itu. Tapi kan yang menarik itu ketika Putra, sebenarnya tapi di sini nggak diceritain sama pertanyaan gue sebenarnya menarik, Hatta ini suka lukisan atau enggak ya? Atau Hatta tuh senang seni atau enggak? Tapi dia selama di Belanda dia ngomongnya katanya suka ke museum. Dia kalau akhir minggu itu ke museum, kan nonton bioskop gitu ya. Hatta tuh suka nonton bioskop, museum. Tapi nggak tahu, kalau Soekarno kan terang-terangan lah dia beli biografinya, dia beli beli lukisan sebagainya. Kita nggak tahu selera Hatta ini pada seni itu apa. Sehingga nanti juga di bagian Putra dia nggak jelasin sebenarnya di Putra itu kan sebenarnya Putra ternyata kalau kita baca dari Hatta ini nggak lengkap memang. Dia hanya gambaran besar. Tapi kalau kita meriset sendiri tentang Putra, itu luar biasa itu strukturnya gitu. Tingkat kerumitan strukturnya itu dan kemudian garis organisasinya dari Ki Hajar misalnya di bagian pendidikan kebudayaan gitu, turun ke bawah siapa aja yang incas di sana. Nah, Sujoyono nanti kita ketemu dia jadi ketua bagian seni rupanya gitu. Oh, kayak gitu-gitu. Nah, ini nggak cukup memang. Jadi buku kita, khasanah kita tentang Putra ya, kita ngomong zaman Jepang aja, khasanah kita tentang Putra itu nggak ada sebenarnya. Cuma ada 1-2 buku yang gue temuin, yang nulis tentang Putra. Itu pun masih gambaran besar lah. Pertanyaannya kan gini, Putra ini yang dibikin oleh Soekarno. Tapi yang menarik, Hatta di sini jelasin kronik Putra didirikan, bagaimana mereka bernegosiasi akan mendirikan satu lembaga yang Jepang mencurigai ini kok ada negara dalam negara gitu dengan adanya Putra. Karena Putra strukturnya udah kayak negara gitu, ada presidennya Soekarno, ada menterinya, ada perdana menterinya Hatta sendiri dan sebagainya. Tapi kemudian Soekarno dan Hatta meyakinkan Jepang bahwa enggak, ini sebenarnya beginilah cara untuk memobilisasi tanpa ada satu ekstra institusi di luar institusi Jepang sendiri yang di Jawa saat itu, kan garis komandonya jelas, nanti ada Sendenbu, ada macam-macam lah. Nah, kalau kita nggak punya versi kita, masyarakat nggak ngikutin. Akhirnya terjadilah Putra akhirnya didirikan, walaupun pada akhirnya kita tahu juga Putra dibubarin karena memang dicurigai kayak negara dalam negara gitu kan. Karena ternyata lebih gesit geraknya. Dalam bidang kesenian, Putra lebih gesit. Misalnya mereka nih ternyata yang bikin ini poster-poster edukasi misalnya ya. Putra itu kalau kita bongkar-bongkar majalah Asia Raya atau majalah Jawa Baru misalnya atau majalah Cahaya yang terbit di Bandung,
itu poster-posternya suka nongol tuh Putra. Misalnya cinta, kayak ada pesan yang karena itu pakai bahasa Indonesia, itu ada pesan eksplisit gitu yang tersurat, yang tersirat dari yang tersurat gitu. Jadi yang kadang-kadang kita yang orang Indonesia bisa nangkep ini maksudnya ngarahinnya ke sono gitu. Nah, itu Putra, propaganda bagian Putra. Saat itu Kaimin Mugasidoso yang versi Jepang sendiri itu juga bikin propaganda. Makanya nih kayaknya Jepang sadar nih. Nah, Sujoyono yang megang di Putra, yang di Kaimin Mugasidoso itu Agus Jaya kan. Ini berdua ribut nih, dalam arti counter propaganda itu saling, kalau yang Kaimin Mugasidoso produk-produknya kayak film, puisi, pameran lukisan, itu udah jelas arahnya ke propaganda. Semua representasi lukisan di zaman Jepang itu akan mengarah rata-rata ke sana. Nah, walaupun kita bisa ngelihat juga yang tersurat dari misalnya lukisannya si ini ya, lukisan Surya Subandrio saat itu ya, itu lukisan petani lagi minum air kendi gitu, itu jadi juara pertama di zaman Jepang. Itu kalau kita lihat itu dimenangin sama Jepang, pertanyaannya cuma satu, kenapa itu jadi menang? Padahal lukisan itu sebenarnya kan Jepang tuh fasis kan, dia pengen lukisan itu optimisme, rakyat membangun, badannya tegap gitu kan, kayak patung-patung yang di zaman Hitler lah, badannya kekor, megang ini segala macam. Nah, si Surya Subandrio itu bisa menang, padahal lukisannya gambar petani kurus, istrinya copan-camping, kemudian anaknya juga nggak pakai baju, dia lagi minum air kendi, di belakangnya ada sawah gitu, sawah yang sangat kering kelontang. Nah itu bisa menang. Artinya gini, maksud gue ada nuansa lagi nih ternyata nih di balik propaganda itu. Dan seniman memainkan itu dengan sangat cerdik. Nah Sujoyono nangkep itu juga. Sujoyono makanya, saya setelah Putra bubar, Sujoyono kan dalam buku memoirnya dia itu, Sujoyono kan yang kemarin diterbitin di Gramedia tuh buku memoir Sujoyono, itu kan cerita dia harus toleransi lah. Jadi dia udah nggak mau dia gabung sama Kaimin Mugasidoso bentukan Jepang. Akhirnya dia toleransi, ya udah deh. Kayaknya gue harus nego nih, harus gabung juga deh ke sana. Akhirnya dia gabung. Ketimbang dia tinggalin atau dia nggak gabung, itu menjadi satu mesin yang makin ajaib. Dia pengen itu jadi lebih bernuansa gitu. Seniman lebih bermain di banyak makna gitu di dalam karya mereka. Jadi nggak. Tapi kalau dalam film, kalau dalam film itu mungkin karena saat itu kameramen, sutradara itu banyak orang Jepang gitu kan, kayak Dr. Huyung ya. Dr. Huyung itu sebenarnya orang yang zaman Jepang itu yang juga ikut mendirikan Java, apa sih bahasa itunya tuh, Jawa film yang gantiin film zaman Belanda itu Jepang ganti. Nah, kalau film gue lihat lebih ini sih, lebih hitam putih, lebih strike, lebih direct, karena memang adegan itu kalau nggak suruh nanam kapas, kapal lagi nyerbu, kapal pesawat bomber Jepang lagi anin sekutu segalanya, dan ya memang lebih dinamis kan, susah untuk bikin nuansa-nuansa atau apa namanya kalimat visual bersayap gitu ya, ada hidden message dari itu kan, terlalu memang digenjotnya ke arah situ. Tapi kalau lukisan, puisi itu hidden message-nya banyak banget itu. Nah, itu belum kita riset. Kita ini masih baru nyusun kronologi sebenarnya. Masih deskripsi sejarah seni rupa. Belum masuk sebenarnya ke konten itu sendiri. Ketika dia disebut sejarah seni rupa, dia justru membahas lukisan mestinya, lebih membahas produknya kan. Nah, gitu, karena film yang kita tonton itu filmnya ngebahas lukisan. Si Rizky terus nyariin katanya, dia belum ketemu tuh lukisan siapa. Ya, jadi ada film. Film itu dia membahas gitu filmnya. Filmnya itu kayak strukturnya sih kayak ini ya, kayak model. Lu udah pernah nonton film itu belum sih? Tanah Seberang. Tanah Sabrang. Udah, ya. Ya kan ada Punokawan itu. Nah itu juga menggunakan trope visual trope yang sama tentang Punokawan. Tapi Punokawan ini menjelaskan bagaimana kalau bisa melawan Barat gitu, yang modern dengan
dengan bentuk konkretnya adalah pesawat kapal induk yang besar itu kalau bisa melawan mereka itu akan bisa, Indonesia akan sejahtera karena kapal-kapal besar itu akan bisa dikonvert jadi beras-beras yang konkret bisa dimakan. Ya. Jadi itu yang tadi gue makanya tertarik soal aspek komparasi itu sebagai visual tropes-nya, sebagai communication trope-nya. Ya. Tapi itu menarik karena dia pakai lukisan. Katanya si Rizky coba untuk cari lukisan siapa tapi belum ketemu deh. Sip. Tapi gue nggak tahu apakah itu, apakah itu ada aspek sub naratifnya apa enggak. Jadi gue belum. Mungkin kalau lihat filmnya udah di ini, nanti gue kirim linknya. Udah online kok. Jadi lu kapan ke program ini baca buku ya? Awas. Iya, nanti. Harus tadi di-scan dong, di-scan jadi kita bisa baca, ikutan baca. Apanya? Bukunya. Oh iya, ini perdana. Gue lihat ini tebal juga ya. Ini tadi waktu gue posting di Instastory, sebenarnya asistennya Bu Mutia Hatta tuh lihat. Oh gitu. Iya, terus dia bilang ntar aku kasih tahu Ibu ya gitu. Iya. Terus gue pikir Bu Mutia ikutan. Kita mah sayang banget ya. Iya, keren ya Dim. Kalau kita bisa Dim. Ya lo wawancara aja Bu Mutia tuh. Sik. Boleh juga tuh. Oke, semuanya. Sehubungan waktu terbatas, kita simpulkan aja. Jadi sebetulnya buku ini membahas soal dari mulai Hatta kecil, Hatta remaja, sampai Hatta menjadi founding father Indonesia. Ya. Nah, selanjutnya bagi yang teman-teman partisipan, bagi yang mau ikut meramaikan baca buku bersama lagi dengan buku yang berbeda, dan waktu yang berbeda, silahkan bisa menghubungi di email sosiologi14@gmail.com atau perpustakaan-s14@gmail.com, atau mungkin kami nanti akan private email ke masing-masing partisipan yang sudah mendaftar terlebih dahulu. Cukup sekian dari kita, warga S14. Apabila berkenan, silahkan bisa di-on-kan videonya untuk sesi foto bersama. Foto. Ada Nyoman. Ada Bob. Halo Bang. Iya, Nyoman ngisi nih, masih Bob nih ngisi nih. Wah, ini launching lagi Bob. Ya. Halo Mas Aryo. Ini yang Uni mana? Uni udah nggak ada nih, Uni. Ada. Si Uni mana? Pulang dia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam. Makasih semua. Selamat malam semua. Thank you, Cok. Sama-sama. Sampai ketemu lagi ya. Oke. Oke.